Masya Allah, tabarakallah. Kang Chan bisa nggak Ya, jadi sama. mas? Gimana Pak? Kang Chan bisa nggak jadi mas? Jadi Mas emas Chan. nggak bisa, nggak Kenapa bisa. nggak bisa? Ya kan saya manusia, emas itu benda mati, emas. Jadi kalau dipanggil Bang Chan bisa nggak? Oh, emas panggilan maksudnya, bukan emas Iya, fisik. iya. Ah, Kang Chan Emas yang jadi- mana? Sebentar dulu, kita luruskan dulu. Emas yang mana? Emas maksudnya emas yang gelondongan itu atau emas sebagai Bukan. panggilan? Panggilan biasa, Mas. Oh, panggilan Chan. biasa. Bisa, Bang bisa Chan. dipang. Boleh, Mas Chan. Boleh kan? Boleh. Ah, Kang Chan berapa pribadi? Tapi Satu jangan lah. panggil bang ya, Satu. jangan panggil bang. Satu Iya. lah. Ya kan terserah aku mau manggil Bang Chan, mau manggil Kang Chan. Diperingatin loh. Kan Nah, bukan terus itu yang ngatur aku. Mau apa mau poinnya? aku manggil dia Kang Chan, kan di situ Ya bisa apa? manggil Kang Chan. Gimana cara kalian menuhankan Yesus? Saya mau tahu. Coba apa? Terus gimana? Terus gimana? Gimana cara kalian menuhankan Yesus? Gak usah dulu kita menuhankan Ya, apa? ini. Aku memanggil abang aja dulu, Abang Chan, Bang Chan. Hmm, Ah, bisa gak? Bang Chan. bisa dari tadi bisa. Bisa Terima dari nggak? tadi. Terima, apa-apa. Bisa nggak? Terima dari tadi. Udah, aku terima, Bang Chan, nggak apa-apa. Ya udah. Nah, terus Jadi Kang apa Chan- urusannya? Apa urusannya dengan Bro Admin mengosongkan dirinya? Apa urusannya? Urusannya Kang Chan-nya hilang, itu mengosongkan. Kang Chan hilang, aku di sini. Lah itu ada kan. Ini. Iya, Kang. Apa kau ini? Ah, aku ada, nggak ada yang kosong. Ya, kosong apanya? Logikanya mengosongkan itu berarti kan panggilan. Kosong logika. Mengosong. Kancan linglung berarti memasukkan Iya, diri linglung. Kok linglung? Gue coba Pak, sebentar yang lain diam dulu. Kasih Bapak ini punya poin, cuman mungkin cara mendeliver poinnya. Pak, Iya, diulang iya, coba iya, gimana iya, iya, iya. coba dulu. Ah. Yang lain dulu, yang lain. Ih. Saya ingin tahu bagaimana cara kalian mendalili Yesus Tuhan. Saya pengen tahu. Yesus jadi Tuhan. Bu, iya, saya ingin tahu ini salah satu dari 7 keajaiban dunia. Cara kalian mendalili Yesus Tuhan. Gimana caranya? Caranya Hah. berdoa pada Yesus. Gimana cara kalian mendalili Yesus Tuhan? Coba. Nah, gimana? Ya kan Caranya. tulis. Di mana? Allah berfirman. Bukan itu Yesus yang saya tanya. Yesus jadi Tuhan itu gimana caranya? Itulah yang dilahirkan Maria, Bunda Maria. Jadi Tuhan lahir. Lahir. Lahir itu kan bukan berarti harus lahir seperti sekarang ini manusia lahir dari ini apa segala macam. Bukan cara kalian menuhankan Yesus, mendalili Yesus Tuhan gimana caranya? Coba gimana caranya? Tunjukkan. Gimana? Lanjutkan. Coba, Gimana gimana? caranya? Kalau lahir Tuhan berarti gitu. Sapi lahir Tuhan gitu. Ya kok sapi Kucing lahir Tuhan gitu. Yesus kok sapi ada aja. Jadi kan kalau aku Lahir tadi. Tadi kau bilang lahir. Coba gimana cara kalian mendalili Yesus Tuhan? Gimana? Jadi kalau Yesus lahir nggak bisa dituhankan. Gak bisa, yang lahir itu kucing. Abang nggak lahir. Kucing apa? Saya lahir, Abang kucing. saya lahir makanya saya bukan Tuhan. Jadi abang kucing. Manusia. Kucing apa? Manusia lah. Udah segede gini. Anda udah segede gini nggak bisa bedain kucing dan manusia, ada aja. Loh, ya Abang Chan pun nggak bisa bedakan Yesus. Gimana sama- cara kalian, saudara, kalian mendalili Yesus Tuhan itu gimana caranya? Caranya gimana? Coba tunjuk. Melalui firman Tuhan. Mana firman Tuhan yang mana? Ya baca Alkitab. Di dalam Bible. Anda mau baca Bible? Anda mau baca Bible? Berani baca Bible? Nggak bawa Bible aku udah. Di dalam Bible, Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia dan dia tidak pernah berubah jadi Tuhan ataupun berubah dari Tuhan jadi manusia. Di mana ayatnya? 1 Timotius 2 nomor 5, Ibrani 13 nomor 8. Apa isinya? Nih, ya. Tuhan itu Esa Tuhan. Dan Esa pula perantara Tuhan dan hambanya, yaitu teksnya nih, teks. Anthropos Kristus Yesus, manusia Kristus Yesus. Manusia. Apakah manusia ini asalnya dari firman? Bukan, kata Bible. Mana? Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tidak
Dim dulu. Mana Yesus ayatnya? Ibrani 13 nomor 8. Tulis. Yesus Gimana? Kristus Ibrani 13 nomor 8. Yesus Gimana Kristus. ayatnya? Oh, Ibrani 13 ayat 8. Itu ayatnya di buku surat Ibrani pasal 13 nomor 8. Ya mana ayatnya? Ini saya lagi paparkan. Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Lihat paralelnya dari dahulu kala, kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Jadi Bible mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan dan bukan firman jadi manusia, bukan Tuhan jadi manusia. Apa yang bilang? Bible. Ya mana ayatnya? Ibrani 13 nomor 8. Kasih tunjuk. Sudah saya ucapkan barusan. Ya, kalau asal dibilang apa, kita bilang aja. Berarti tidak ada ya dalil Yesus Tuhan ya? Nggak ada ya? Kenapa yang bilang? Nggak ada. Kalau kami Yesus Ya Tuhan udah kami. sekarang dalil Yesus Tuhan di mana? Saya pakai Bible, saya pakai Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Mereka semua keempat orang ini Yohanes. anonimus sebetulnya. Mereka semua ingin mengatakan kepada kita Yesus ini bukan Tuhan. Di Yohanes. Nggak ada Tuhan. Tertulis. Yohanes berapa? Hah? Yohanes kalau tidak salah aku Yohanes 13 ayat berapa ya? Apa? Refrasekan, coba refrasekan apa? Akulah Tuhan dan guru. Yohanes 13:13. Akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan Ya. gitu. Jadi Tuhan Ya. gitu. Jadi Iya. Tuhan. Oke. Iya. Ada yang berani mengucapkan seperti itu? Ada Siapa? saya, Nah. akulah guru dan Tuhan. Tuh. Nah. Terus saya jadi Tuhan gitu. Ada tertulis. Yang Ada kitab. ada saya tulis. Ada surat Kangcan. Tulis Surat Kangcan pasal 1 nomor. Ada. Pinjam pulpen. Tulis Kang Chan. Saya tulis perlu-perlu. Langsung ke manuskrip autograf asli. Asli Kalau aku memang bilang. betul ada, abang tulis di Al-Quran. Bukan di Al-Quran. Ini buku saya, surat saya. Aku guru dan Tuhan. Jadi Tuhan kan saya? Saudara friendly, dengar. Saya ngomong nih. Aku Ya. guru dan Tuhan. Jadi Tuhan saya. Ya. Ada tertulis nggak? Ada saya tulis. Mana? Nih, ini. Aku guru dan Tuhan. Mana? Kang Chan 13 nomor 13. Jadi Tuhan saya. Itu berbohong. Saudara Ada. berbohong. Mana? Ini orang yang ngomong langsung. Aku guru dan Itu Tuhan. kan Jadi ngomong, Tuhan mana saya. tertulis? Saya tulis. Abang kelahiran tahun berapa? Beda 2000 tahun dengan Yesus. Bukunya mana? Kitabnya mana? Ada bukunya, kitabnya. Ada kitab Kang Chan, surat Kang Chan, pasal 1 nomor 1. Jadi kalau ada orang ngomong, aku guru dan Tuhan, jadi Tuhan gitu. Dah, itu Bah. bukan orang ngomong. Murid Tuhan Yesus. Lalu apa yang membuat kalian menuhankan Yesus? Apa dalili? Apa? Penyelamat seluruh umat manusia termasuk Kang Chan. Ngarang sendiri atau ada dalilnya? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Karena aku nggak bawa Alkitab. Kalau aku bawa Alkitab, Berarti ngarang sendiri. saudara pun nggak ada bawa apa-apa. Di dalam Bible, dengar. Aku tidak selamat, aku menderita. Nggak Aku Nah, kata Yesus, Lukas 24 nomor 4446. Dengar. ya. Mesias harus menderita. Mana ada selamat? Menderita. Mesias ya, betul. Menderita atau selamat? Mesias harus menderita. Betul. Menderita atau selamat? Mesias harus menderita. Itu kenapa? Kenapa kau tadi bilang selamat? Bohong. Itu Mesias harus menderita di akhirnya. Selamat. Ya udah. Bagus. Dia menderita atau selamat? Ya, Ada menderita. penderitaan, ada keselamatan. Dari keselamatan. Dia menderita atau selamat? Menderita pertama. Ya udah, berarti nggak selamat dia. Endingnya apa? Endingnya apa? Bangkit dari manusia mati. Ya berarti nggak selamat kan? Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Ada yang Ada lain? yang lain? Ada. Ada. Kalau ada Ini gimana? namaku. Siapa? Dengar. Kalau ada mau nggak siul 2 menit tanpa henti. Kalau berhenti ngulang lagi.
Berani nggak? Kematian siapa? Berani nggak? Ah, Sekarang Pak Elizabeth, Anda punya Bible nggak? Kalau Pak Friendly nggak ada Bible, ada Nggak ada, Bible Bang. nggak? Ya. Apa Ada yang kau Bible nggak? pertanyakan? Apa yang kau Tolong. pertanyakan? Dia minta bukti ada yang bangkit selain Yesus. Hmm. Pak Elizabeth ada Bible nggak? Kok ada yang bukti? Ya Yesus dulu lah yang bangkit. Enggak, bukan Yesus dulu. Pak Friendly mengatakan ada yang bangkit selain tidak ada yang bangkit selain Iya, Yesus. Yesus dulu yang bangkit duluan. Bukan, ada yang lain sebelum Yesus. Yesus yang bangkit duluan. Ya udah, Anda ada Bible Nggak nggak? ada yang bangkit. Anda ada Bible nggak? Jangan bilang Lazarus. Bukan Lazarus. Ada Bible nggak? Lazarus itu Tapi kayak sebelumnya Daipa. ada. Siapa? Tadi Yesus duluan. Sekarang berubah. Revisi terus. Ya ada sih. Siapa? Ada. Siapa? Ada. Sebelum Berarti- Yesus ada yang bangkit. Berarti Ya, kalau Lazarus. bangkit itu yes, berarti kalau itu maksud. Berarti kalau bangkit itu bukan Tuhan, mikir. Aneh kalian nih. Loh. Disuruh menunjukkan Yesus Tuhan di mana? Bodoh kau, bodoh kau anjing. Bodoh kau. Sabar, Pak, sabar. Jangan Kamu jangan Apa-apa. ngomong itu. diminta Ya Ini memang jangan memaki gitu begitu biar diturunin itu karena udah nggak punya jawaban. Saudara, coba pikirkan begini ya, teman-teman Kristen sekalian, yang dimannya adalah dalili Yesus Tuhan, dimannya. Kenapa kau bawa bukti dia bangkit? Kalau bangkit kan berarti bukan Tuhan, dia mati kan? Betul kan? Ada yang bangkit selain banyak yang bangkit selain Yesus. Iya kan? Bodoh kok, bodoh. Bodohnya apa sih? Siapa di antara kalian Kristen yang bisa mendalili Yesus Tuhan? Itu aja lah. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, haleluya. Waalaikumsalam. Apa kalian nih? Jika Anda berilmu, silakan berdiskusi sama saya. Boleh, silakan dalili Yesus Tuhan. Oke. Saya bertanya kepadamu. Yang Tanya. lebih mulia di hadapan Allah, Yesus atau Muhammad? Silakan dijawab. Sama, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, sama saja, sama. Mulia semuanya. Kamu mengatakan hawa nafsunya bisa dikatakan mulia? Gimana? Apakah yang menuhankan Saya ralat, hawa nafsu? saya ralat jawaban saya ya. Boleh saya ralat? Boleh. Yang lebih mulia Nabi Muhammad, karena Yesus jangankan di depan Allah, di dunia aja udah dikutuk. Apakah bisa dikatakan yang menuhankan hawa nafsunya bisa dikatakan mulia? Silakan dijawab. Tidak. Oke, tidak. Jadi manakah yang pantas kita jadikan contoh? Kita jadikan suri teladan, Yesus Nabi atau Muhammad. Nabi Muhammad, karena kalau nyontoh Yesus kamu akan nyuri keledai. Iya betul kan? Yesus nyuri keledai. Yesus berbohong. Yesus berdosa. Mau saya tunjukkan? Bohong Yesus berkali-kali. Yes, Yesus mengatakan kepada ibunya, "Hai perempuan." Lihat kepada ibunya. Anda kalian wanita, Mbak Rosipa, Mbak Caca, Mbak Indah, kalian semua wanita-wanita di bawah, wanita-wanita Kristen. Kalian punya anak, kalian punya mengandung 9 bulan. Sebentar. Mengandung 9 bulan. Lalu kalian rawat kandungan kalian selama 9 bulan. Setelah lahiran kata orang, saya pernah lahiran. Lahiran kata orang itu pertaruhan hidup dan mati. Seorang ibu dengan anak, hidup dan mati. Setelah lahiran tersiksa dia, sakit berat dia. Setelah lahiran diurus oleh ibunya berbulan-bulan, bertahun-tahun, disekolahkan, disusui. Sudah besar manggil kepada ibunya, "Hei perempuan." Yesus sudah besar ngambil, "Hai perempuan." Bisa nggak Yesus ini? Bisa nggak Yesus ini memberikan teladan seperti mama, umi, bunda, minimum minimum bisa begitu. Lihat perempuan kepada ibunya. Saya kira Jangan lari kemana-mana dulu, kita ini selesaikan teladan. satu-satu. Kau nanya teladan, aku nggak mau. Aku nggak mau istri saya punya anak yang sudah besar mengatakan kepada perempuan, nggak mau. Siapa di sini yang mau? Saya kacung-kacung. Siapa di sini yang mau? Anaknya sudah besar, 30 tahun menyebut kepada ibunya, "Hei perempuan." Ada yang mau? Loh, Yesus Ada yang mau? berkata,
Nah, saya berasal dari atas, kalian berasal dari bawah. Ya, bagaimana kalian berkata? Ya, dalam kemanusiaan memang jadi boleh. dikatakan. Jadi ibu. boleh jadi itu teladan Yesus mengatakan kepada ibunya perempuan. Dalam keadaan sebagai manusia memang dikatakan ibu, ya. Dalam Perempuan. keadaan seperti manusia. Perempuan ketika Yesus dia mengatakan- di ruang Yesus di mengatakan- pernikahan, kecerdasan pernikahan, Yesus tidak ada mengatakan anggur. Dia berasal dari Kemana? Yesus mengatakan dia berasal dari bukan berasal dari bawah. Ya. Yohanes Dari atas 8 dari ayat mana? 23. Dari atas dari mana? Ya. Dari atas dari mana? Biar abang itu paham, pintar. Dari atas dari mana? Dari siapa kalian Kristen yang mendalil gini, Bang? Daripada ngerekayasa lebih baik di kepala kalian aja. Kenapa saya mendalili Yesus Tuhan? Tumpah ruahkan itu. Kenapa? Kenapa saya mengatakan Yesus Tuhan? Daripada rekayasa begini Anda kerepotan sendiri. Makanya Saudara, kenapa jangan Yesus lari Tuhan? kemana-mana. Kenapa Yesus Tuhan? Kita selesaikan dulu satu-satu. Kenapa Yesus Tuhan? Yang pantas kita jadikan. Susah ya. Susah. Siapa Kristen yang bisa mendalili kenapa Yesus Tuhan? Siapa? Siapa di antara kalian Kristen yang bisa mendalili Yesus Tuhan? Ada? Acung. Ya kami semua. Ya Kami udah. semua orang Ya udah Kristen. dari Yesus Tuhan. Ya. Dari Yesus Tuhan. Ayo. Yesus itu Tuhan. Banyak ayat Tahu dari mana? ayat Alkitab mengatakan. Mana? Satu saja. Dan Yesus pun sudah menyebutkan dirinya adalah Tuhan. Mana? Yohanes 13 ayat 13. Oke. Ya. Kalau saya ngomong di sini sekarang, aku guru dan Tuhan, jadi Tuhan saya. Saya ngomong, aku guru dan Tuhan, jadi Tuhan nggak saya? Saudara Kristen, Yesus ngomong, aku guru dan Tuhan, jadi Tuhan dia. Sekarang saya ngomong nih, aku guru dan Tuhan, jadi Tuhan saya. Katanya berilmu. Gak ada ya, gak ada dalil Yesus Tuhan ya. Alhamdulillah tidak ada dalilnya. Memang benar, tidak pernah ada. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, mereka semua ingin menunjukkan Yesus ini adalah orang, bukan Tuhan. Yes. Tidak ada satupun dalam Bible dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes yang menyatakan Yesus Tuhan, nggak ada. Saking nggak adanya direka-reka oleh LAI, aku guru dan Tuhan. Bukan 2011 seleber, aku guru dan junjuran. Jadi kalau ada orang ngomong aku guru dan Tuhan jadi Tuhan gitu. Saya ngomong sini aku guru dan Tuhan jadi Tuhan gitu. Mau nyembah saya sini. Mau nyembah saya. Berani mengatakan dirinya Tuhan. Saya. Ya, Aku guru dan Tuhan. Ya, kamu karena Jadi Tuhan saya. kamu sudah diajarkan berdusta. Saya mengatakan aku guru dan Tuhan. Jadi Tuhan nggak saya? Ya kalau kamu sudah diajarkan berdusta. Yesus itu pendusta besar. Anda buka Yohanes pasal 3 nomor 13, Yesus berdusta. Anda buka Lukas 22 24 nomor 4446 berdusta. Yesus pendusta besar, Yesus tuh. Saya tantang. Siapa yang bisa membantah saya Yesus pendusta? Siapa aja? Yesusmu. Kami Muslim justru ingin mengatakan beliau ini orang yang jujur. Bible kalian mengatakan Yesus itu banyak berdustanya. Saya kasih contoh. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada kata Yesus dari mulut Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Kata Yesus. Tak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Selain dari dia, anak manusia yang telah turun dari sorga. Maksudnya dirinya sendiri. Oke? Tidak ada. Percaya nggak? Saya mau percaya tadinya. Ada apa ini? Ganti akun dulu Mbak Rosi, Pak. Nah, sekarang itu yang kalian renungkan. Ajaran Nabi kalian itu masuk akal nggak? Bisa dikatakan dia itu mulia? Ya? Mana Kang Chan? Bisa nggak dia menyelamatkan diri kalian sementara dia masih dalam kubur sampai sekarang? Dan Yesus, dia membuktikan, dia mati, bangkit pada hari ketiga, itu terbukti. Mana buktinya kau diselamatkan Yesus? Mana buktinya? Kau sudah diselamatkan mana? Ini keselamatan kami. Ya? Mana buktinya kau sudah diselamatkan itu mana? Mana buktinya kau sudah Itu diselamatkan sebenarnya mana? yang kalian renungkan. Mana nih Kang Chan? Mana Karena nggak buktimu?
Muni buktimu mana? Selamatkan, selamatkan. Selamatkan gitu, Tuhanmu menyelamatkan orang dengan memakai cara yang melanggar perintah Tuhan, menyelamatkan dengan cara keji, cara kejam, membunuh orang, membunuh orang, gitu cara menyelamatkan. Keselamatan orang Kristen itu sudah nyata dan terbukti. Di Iya, mana tahu, terbuktinya? cuman belum Mana datang. terbuktinya? Lalu Kau bilang keselamatan selamat. kalian itu terbuktinya dari mana? Loh, kalau kami Allah ada kalian konsepnya, aja kalau yang kami ada tidak. konsepnya, nanti semuanya itu dibuka semua. Keselamatan itu nanti. Itu loh. Oh, Buktinya nanti itu hayalan, Bang. Itu Ya hayalan. kalau kau mengatakan keselamatan, diselamatkan, mana buktimu? Kau kan bilang Ya, sekarang sudah ada bukti kalau ya. itu yang kamu katakan Gimana? itu hayalan, Bang. Kalau kamu Gimana? Kau mengatakan lebih itu nanti. kalau lebih mengkhayal lagi, mimpi, halu, ya. Ya. Sama kayak Yesus ngefly tahu nggak? berkata Ngefly, kalau kau itu di ngefly. Yohanes 8 Alah, ayat 24. ya silakan ya. Kang San, terus Kang Jikalau San. Jikalau kamu Halo. tidak percaya bahwa akulah dia, itu Tidak percaya dia aku dia menggenapi siapa? perbuatan, ya. Ya. Kalian yang Engkau akan mengatakan mati dalam kalian tidak percaya pada dosa. Yesus. Kalian mengatakan Yesus itu Dewa Mitra kan? Kalian 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 peringati kelahiran Yesus Dewa Mitra kan? Saya percaya Yesus itu anak Maria. Kalian percaya Yesus Dewa Mitra. Keselamatan kalian Saya percayai keselamatan kalian Yesus ini dengan cara bertobat, anak Maria. Kalian percayai Yesus Enggak. datang sebagai tumbal manusia, Dewa Mitra. Yang tidak Enggak. percaya kalian, bukan saya. keselamatan kalian itu silakan. Keselamatan saya datang dari Tuhannya Yesus, bukan dari Yesus. Termasuk keselamatan Yesus datang dari Tuhannya Yesus. Hanya orang-orang pagan yang keselamatannya dari manusia. Yes. Hanya orang-orang pagan yang keselamatannya datang dari manusia, dan kalian menaruh keselamatan kalian kepada orang yang dia punya nonot. Disunat. Orang yang berbuat dosa apakah pantas diselamatkan Tuhan? Silakan. Yes, betul. Selama dia bertobat harus diselamatkan. Kata Yesus, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Kata Yesus, berhak diselamatkan. Kalian ini memang ajaran kejam. Sudah mengatakan orang berdosa, lalu yang berdosa itu tidak layak diselamatkan. Ajaran kejam paling kejam sedunia nih. Kristen ini ajaran paling kejam sedunia. Selalu berbuat dosa dalam setiap hari. Masuk Kapan Yesus. lulusnya kalau Termasuk kalau itu yang Yesus. kamu harapkan. Termasuk Yesus pembuat dosa dalam Bible kan? Berdusta. Dia berdusta. Dia suruh ngambil keledai orang lain tanpa izin. Dalam KBB disebut maling. Bertobat, kapan lulusnya? Saudara, Kalau itu yang kamu harapkan bertobat. kenapa Tuhanmu berdosa? Ya. Kenapa Tuhanmu berbohong? Ya. Dalam setiap hari manusia berbuat dosa. Saudara, kenapa Tuhanmu yang manusia itu berbohong? Buktikan keselamatanmu, silakan. Saudara, kenapa Tuhanmu yang manusia itu berbohong? Berbohong. Turun. Ada dialog. Dalili Yesus Tuhan. Dalili Yesus Tuhan, teman-teman. Bisa dalili Yesus Tuhan. Hal yang paling, lihat teman-teman Kristen sekalian, hal paling fundament. Aduh, ini kenapa ya saya? Ntar dulu. Kena lagi ya. Ya, Master Key, Master O apa Master Key sih? Master O. Master Nggak usah O. on cam Kang Chan itu tadi. Iya, nggak usah on cam aja udah. Master O. Dari Kristen ya Bang ya? Gimana? Dari Kristen. Kang Chan nggak usah on Bukan, cam ya. Muslim nggak usah. saya dari Manado. Dari mana? Muslim. Dari Manado Muslim. Oh, Muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak usah on cam Kang Chan. Orang diundang on cam tadi di awal. Iya. Lihat. Iya ini gara-gara Caca ini. Caca dasar. Aduh, harus ngikutin lagi Kang Chan ini. Ketuhanan Yesus itu, teman-teman Kristen sekalian, keyakinan yang paling fundamental.
paling fundamental, paling mendasar, menjadi pondasi. Bayangkan, yang paling fundamentalnya saja, mereka teman-teman nggak ada dalil sama sekali, nggak ada dasar kenapa Yesus ini Tuhan, nggak ada. Di mana dalilnya Yesus Tuhan? Saya pengen tahu. Seriusan. Ada dalilnya Yesus Tuhan. Ada dalilnya Yesus Tuhan. Bapak Bob, aduh ini dulu deh. Bapak Bob, aduh Tes. Doubling ya? Lanjut udah di. Bang Bubul, doubling itu tempat Anda. Yuk lanjut Kang Chan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, yang terjadi adalah bahwa hal yang paling fundamental dalam kekristenan yaitu keilahian Yesus. Yesus ini Tuhan. Tak pernah ada sesuatu yang bisa disandarkan kepadanya, nggak ada. Selain hanya doktrin dan dogma, saudara, yang mendoktrin kalian, pendeta itu, mereka juga sama. Dia kalau lapar nyari seblak. Sama. Kalau nggak ada duit, dia nge-WA. Apakah sudah bayar perpuluhan ini untuk berkat? Sama. Dia, itulah alasannya kenapa dia selalu berapi-api kalau bicara di podium. Tidak ada dalil. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah Anda bicara berapi-api. Yes. Seriusan. Seperti saya begini. Tapi saya kasih dalil. Tidak ada. Dalilnya mana? Yesus, Bible mengatakan Yesus itu bukan inkarnasi. Ibrani 13 nomor 8. Yesus tidak berubah. Tidak ada perubahan. Bible Anda mengatakan Yesus itu bukan firman jadi manusia. Tidak ada inkarnasi. Inkarnasi itu ajaran pagan. Dewa datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia, ajaran pagan, bukan ajaran Yesus. Justru Yesus ingin membatalkan itu semua. Tapi kalian nih terlalu berat, saudara. Terlalu berat. Sebetulnya nggak berat juga. Mudah. Dengan membuka hati. Benar nggak ini katakan si Cani? Aku buka deh datanya. Buka surat Ibrani pasal 13 nomor 8. Benar juga kata si Chan. Buka 1 Timotius 2 nomor 5. Benar juga kata si Chan. Apa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Apa? Demi Allah 2000 tahun gak pernah ada yang bisa mendalil Yesus Tuhan. Demi Allah gak ada. Apa dalil Yesus Tuhan? Apa? Ada dalil Yesus Tuhan? Ada. Bayangkan Tuhannya aja nggak punya dalil, kenapa disebut Tuhan? Ajaran macam apa ini? Dari mana? La haula wala quwata illa billah. Pak, Bu, kalau menuhankan itu menuhankan Tuhan. Jangan menuhankan bukan Tuhan. Ada dalilnya Yesus Tuhan? Gak ada. Yang terdekat, kita bahas yang terdekat ya. Kita bahas yang terdekat. Diajarkanlah di gereja oleh pendeta yang tidak tahu ilmu. Dia pun sama hasil doktrin 5-6 tahun yang lalu. Diajarkan, Pak Pendeta, apa dalilnya Yesus Tuhan? Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Tuhan gitu, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi kalau saya ngomong aku dan Tuhan adalah satu, saya jadi Tuhan gitu. Sekarang saya ngomong nih, aku dan Tuhan adalah satu, jadi Tuhan saya. Apa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Ada. Kenapa susah sekali mendalil Yesus Tuhan? Ada. Siapa Kristen yang bisa mendalil Yesus Tuhan? Tajak pendeta-pendetanya aja. Seriusan ini. Bawa pendeta ke sini, bawa pendeta ke sini. Di mana, bagaimana, dengan cara apa?
Yesus ini jadi Tuhan gimana ceritanya? Saya mau tahu. Jadi kalau saya ngomong aku dan Bapak adalah satu, saya jadi Tuhan. Melihat Bapak jadi Tuhan. Lihat aku melihat Rosifa jadi Rosifa. Salah Apa? kau bos, salah. Bang Chan, salah. Penafsiranmu itu salah. Yang mana? Penafsiranmu itu salah. Yang mana? Yang kamu bilang itu kalau aku melihat Rosi jadi Rosi, ya enggak lah, orang dia bukan Tuhan. Ya Yesus udah. itu ya Tuhan. Dari Nggak ada mana? yang lain. Dari Bang Chan mana? itu bukan Tuhan. Anda tahu dari mana Yesus Tuhan? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Jadi karena Yesus ngomong begitu, dia Tuhan gitu. Ya iyalah bos. Ya udah, Jadi- sekarang aku ngomong, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu sangat tepat. Jadi Tuhan saya. Ya enggak Tuhan lah orang. Aku ngomong gitu. Loh, aku ngomong gitu. Teladan. Apa teladan Yesus apa? Apa mau kamu basuh kaki aku? Mau sini asal jadi Tuhan pokoknya. Tapi kan hatimu nggak bersih. Tahu dari mana hati saya nggak bersih? Ya dari omonganmu aja nggak bersih. Yang omongan yang mana? Ya ini aja nggak bersih. Saudara, Anda buka omongan Yesus Matius 23. Dasar kau munafik, kafir, ular munafik bludak, dari mana? keturunan ular bludak. Celakalah kau. Munafik dari Hongkong. Matius 23 bukan kata saya, kata Yesus. Apa Yesus. Matius 23 ayat berapa? Satu pasal baca, dasar kau munafik, celakalah kau munafik, dasar kau kafir, dasar kau bodoh, dasar kau ular bludak, keturunan ular bludak. Bahasamu itu udah mengkapit-kapitkan orang. Bukan Gua saya, salah. Yesus. Mana Matius bisa 23 kau Yesus. teladan? Yesus itu bukan saya. Yang ngomong Yesus. Yesus Apa kau? aja nggak pernah mengkapitkan orang. Kamu mengkapitkan. Matius 23 Anda baca. Yesus ya punya kuasa. Kau apa punya kuasa? Punya saya. Mana Aku. kuasamu? Nih dengar. Aku berkuasa di langit dan di bumi. Kalau kau punya kuasa, Iya. orang itu mati kalau kau bisa buat kuasa. Gimana? Sekarang ini aku mati kalau kau punya kuasa. Enggak, aku berkuasa kok di langit dan di bumi. Kau hidup aja udah di situ. Alah. Jadi Tuhan. Dari mana kuasamu? Aku punya kuasa sendiri dari Ustadz Unggul. Aja itu. Enggak ada. Kemarin aku nih. Harus Aku dikasih sertifikat. Aku penguasa langit dan bumi. Mau apa kau? Jadi Tuhan saya. Ya enggak. Hah? Ya makanya kalau orang nggak ada buktinya. berarti ketika Yesus ngomong gitu pun nggak jadi Tuhan dong. Ya, orang tua itu susah makan. Yesus aja ngasih orang makan. Yesus susah. Yesus ini orang miskin. Ngasih orang aja keluargamu aja Yes. susah kau kasih. Keluarga Yesus ini orang miskin. Disuruh miskin. akikah domba malah burung tekukur. Miskin. 5.000 orang dikasih makan. Kurasa kau dua orang aja susah kau kasih makan. Saya 5.000 dua orang. Kemarin saya ngasih makan 5.000 dua orang, lebih banyak dua orang dari Yesus. Itu dari mana? Iya. Iya, aku ngasih 5.000 dua. Mana yang lebih hebat? Saya atau Yesus? 5.000 berapa? 5.000 dua. 5.000 dua kau belikan? Iya, bukan beli, kasih makan. 5.000 dua orang. Enggak kau jadikan satu jadi 5.000 kan? Enggak, 5.000 dua. Bukan 5.000 dua orang. Kalau itu kan 5.000, berarti aku udah lebih dua orang. Iya, Mana yang lebih hebat? Saya atau Yesus? 5.000 dua orang itu mau 6.000 pun kau kasih makan. 6.000 kau beli. Iya berarti aku Bisa lebih kau hebat dari jadikan Yesus. Satu jadi 6.000 kau beli. Yesus berarti aku lebih hebat dari Yesus. Kau Tuhan kan aku aja gimana? Enggak lebih hebat kau ini. Aku lebih hebat dari Yesus. Aku bisa merubah air jadi anggur. Aku aja nggak bisa kau robah. Yesus juga nggak bisa ngerubah Pilatus. Bisa? Mana Yesus bisa ngerubah Pilatus? Ya buktinya dia ditampar mati. Gimana? Yesus Mana ditampar ceritanya? mati. Yesus Iya. ditampar mati. Hmm. Bisa nggak Tuhan mati? Hah? Bisa nggak Tuhan mati? Bisa Tuhan mati? Bisa Ya, nggak bisa Tuhan lah, mati? Bos. Ah bagus. Yesus mati nggak? Hah? Yesus mati nggak? Mati? Ah jadi Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan?
Ya dah. Tanya lah bos, bersihnya dari mana? Bersihnya dari mana sekarang? Yesus mati. Bersihnya dari mana? Bilanglah bersihnya. Versi apa? Versi segala. Sekarang persimu mana bisa? Kenapa? Persimu Kenapa? cuma persi manusia aja yang punya Iya, doktrin. iya. Apa yang membuat Tuhanmu mati apa? Hah? Suaranya Ya, sisi kecil. kemanusiaannya. Suaranya Biar kecil. Biar dikasih teladan sama manusia, seluruh umat Apa? manusia di dunia ini. Iya. Apa yang Iya. Bang Chan. Bukan itu. Apa yang mematikan Tuhanmu apa? Nah, Apa yang mematikan Tuhanmu? perbuatan dosa manusia di seluruh umat di seluruh dunia. Jadi kalau kamu berbuat dosa, dosamu hilang dibuat mati Yesus gitu. Ya iyalah bos. Kalau aku yakin dan percaya. Jadi kalau aku yakin dan jadi percaya, aku tetap masuk neraka. Iya, iya. Jadi kalau kamu berzina dengan kucing yang nanggung Yesus gitu. Hah? Ya enggak lah bos. Aku sendiri lah bos. Makanya Tuhan. Tadi kau bilang yang mematikan Yesus dosa kamu. Iya, makanya supaya sekarang tidak berulang perbuatan yang dilakukan manusia. Sekarang zaman kemanusiaannya. Iya, sekarang kau merampok, Bang. Yang berdosa Bukan siapa? Kau atau Yesus? Kalian korupsi, korupsi. Kau korupsi sebagai Kristen. Lalu yang menanggung dosanya siapa? Yesus atau kau Pak Friendly? Akulah sekarang. Lalu apa fungsinya Yesus mati? Itu udah ditebus dari dulu. Ngapain Yesus mati kalau kau nanggung dosa, saudara? Ngapain Yesus mati kalau kau nanggung dosa juga? Loh, ya iyalah. Kita udah dikasih jawaban. Ya udah, Yesus nggak usah mati. Kalau Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia di abad berapa? Berapa? Nah, abad berapa? Nanya balik. Berapa? Tapi di situ lebih paham. Saudara Friendly, apakah dosamu ditanggung Yesus? Hah? Apakah dosamu ditanggung Yesus? Dulu. Dulu yang mana? Ya, dulu waktu Yesus menjelma menjadi manusia. Bukan itu. Saudara Friendly, Saudara Friendly, selama Anda berjalan-jalan di bumi, selama Anda berjalan-jalan di bumi ini, apakah Anda pernah berdosa? Ya, selalu berdosa. Makanya Selalu. Apakah dosa? Iya. Contoh, waktu Anda nyuri sendal, ingat di gereja. Bukan di gereja. Contoh. Pernah Saat nyuri sendal di gereja. apa dosamu, coba yang ini yang paling kecil aja, apa dosanya? Aku nyuri sendal di masjid. Ini pelakunya ini ternyata orang Kristen. Teman-teman, ternyata selama ini yang nyuri sendal di masjid orang Kristen. Parah dasar orang juga. Dia gerilya di luar. Selama ini kita salah. Kita tuduh saudara muslim kita. Ternyata di luar ada orang Kristen nyari sendal. Salah tuduh kita. Orang Kristen memang aku orang Kristen. Ya, apa dosamu apa? Kan Anda bilang selalu berdosa. Dosamu apa? Semua dosaku banyak. Contoh satu aja. Dua lah. Contoh banyak kali. Satu dua lah. Apa? Nyuri mangga, nyuri kue. Nyuri mangga. Baik, nyuri aja nyuri. Kita kategorikan satu nyuri. Saat kau nyuri semuanya itu, yang nanggung dosamu siapa? Ya aku sendiri. Lalu fungsi Yesus disalib apa? Berarti aku nggak pengikut Yesus. Bukan itu. Kalau dosamu ditanggung dirimu sendiri, lalu fungsi Yesus bangkit mati itu untuk apa? Iya, itu untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Tapi kalau dia berbuat dosa, dengar. Jangan pemahaman Anda sendiri. Pemahaman lu. Diselamatkan, jadi kau sudah nyuri diselamatkan Yesus. Dengar. Dua terdahulu,
udah diselamatkan Tuhan Yesus, tapi aku berbuat dosa. Bukan, yes. Ya, aku tahu Siapa sendiri. yang menyelamatkanmu setelah Dengar, kau mencuri Bang. sendal? Mencuri Kang mangga. Hmm. Kang Chan, Hmm. dengar Kang Chan. Hmm. Aku kasih contoh sama Bang Chan. Hmm. Aku Nyuri, aku sendiri. nyuri apa? Kalau sudah ibarat, kita pakai ibarat ini ya. Udah. Iya, Saudara lanjut. sama Bang Apa? Chan, Kang Chan. Dah. Abang selamatkan aku satu kali. Abang selamatkan aku satu kali berbuat dosa, berbuat kesalahan. Satu kali itu. Kedua kalinya, abang mengucapkan bahwasanya kalau kau berbuat dosa lagi, aku tidak akan menanggung. Kau sendiri yang akan menanggung. Ya itulah risikoku. Ya udah, berarti Yesus nggak ada gunanya disalib. Nggak ada gunanya disalib, kalau dia mati. Ya iya. Ngapain Yesus? Ngapain Yesus disalib? Lo dosanya ditanggung sendiri. Makanya kadang berbuat dosa. Iya nggak, kalau berbuat dosa Kita makin. sendirilah dosamu. Kalau Anda tidak berbuat dosa makin parah lagi. Ngapain Yesus disalib? Nggak ada dosa kok. Loh. Sebelum Yesus turun ke dunia ini, manusia di seluruh dunia ini udah berdosa. Sebelum Yesus turun ke dunia. Mamanya Yesus berdosa nggak? Mamanya Yesus Tidak berdosa. apa kawin tadi kau bilang seluruh manusia berdosa sebelum turun. Mamanya Yesus berdosa tidak? Mamanya? Siapa? Dia kan mamanya orang. Dia kan mamanya ini orang. Orang sebelum Yesus turun. Gak usah abang lari-lari kemana. Yang kita bahas Yesus, gak usah mamanya. Abang Loh, kan mau tadi lari kemana-mana ini. ya udah, sebelum Yesus turun, apakah seluruh manusia berdosa? Sudah. Termasuk Tercipta manusia Adam dan Hawa di dunia ini. Termasuk Adam mamanya dan Hawa Yesus. sudah berdosa. Termasuk mamanya Yesus. Sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia ini, manusia di dunia ini sudah berdosa. Termasuk mamanya Yesus. Hah? Mamanya Yesus. Gak usah kau bawa-bawa mamanya. Mamanya Yesus. Kan dia juga orang. Dan dia juga ada sebelum Yesus turun. Mamanya Yesus. Tarik abang ke situ. Yang kita bahas ini siapa? Yesus apa siapa? Orang yang sebelum Yesus turun. Enggak usah abang bawa lari aku kemana-mana. Orang kita bahas Anda Yesus. yang tadi mengatakan, apa ini ajaran macam apa? Kayak gini nggak jelas. Ajaran macam apa? Ajaran macam apa nggak jelas? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Aku juga ngomong guru gitu. dan Tuhan. Kang Chan menyebut, aku mengatakan jika aku guru dan aku Tuhan, Tuhan, dan katamu sangat tepat. Jadi Tuhan gitu saya. Membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aku Itu parut silakan kakimu dari kalau Tuhan. perlu, nggak usah dibasuh. Diparut Itu pakai parutan silakan kelapa. dari Seriusan. Tuhan. Nggak ada dalilnya ya, nggak ada Yesus Tuhan ya, nggak ada ya, nggak ada. Alhamdulillah. Nggak usah. Nggak ada dalilnya. Nggak ada itu. Ya mana dalilnya Yesus Tuhan? Dari tadi nggak ada ditunjukkan satupun. Yohanes 13 ya, 13 itu dalil-dalil itu di karang-karang itu. Nggak ada Ya udah. dalil-dalil. Karena dia Dalil-dalil ngomong aku itu guru dan apa? Tuhan jadi Tuhan. Saudara, dengar dulu Pak Friendly. Karena dia ngomong aku guru dan Tuhan jadi Tuhan. Ya udah, saya juga ngomong aku guru dan Tuhan jadi Tuhan saya. Enggak Tuhan. Adil, masa ngomong sendiri? Nggak adil, Iya. aku yang ngomong deh. Kang Chan, engkau baik, engkau Tuhan. Udah jadi Tuhan saya. Enggak. Tadi Yesus ngomong jadi Tuhan, Tuhan. Standarnya sama. Kalau situ baik mana mungkin kayak gini? Loh, aku berbohong seperti Yesus. Tapi aku tidak ngomong sama aku tak pernah bilang kepada ibuku perempuan, Yesus mengatakan kepada ibunya perempuan. Aku tak mengatakan kepada para ulama kafir, munafik, celakalah, ular budak, ular budak. Yesus ngomong itu. Yesus. Mana tahu aku? Yesus yang ngomong, mengatakan ular budak, keturunan ular budak. Pernah kau bilang itu sama yang lain? Yesus yang ngomong. Hatimu aja yang tahu. Kalau hati Yesus orang yang kita ngomong. nggak tahu. Yesus yang ngomong. Kok Yesus yang ngomong di mana? Di mana? Matius 23 dari tadi sahabat, munafik kau. Kata Yesus berkali-kali itu, munafik, dasar ular budak, keturunan ular budak. Berkali-kali. Bodoh. Berkali-kali itu kali berapa itu? Berkali-kali, lebih dari 5 kali. Iya, berkali-kali, jangan kau bilang berkali-kali, lebih dari 5 kali. Berkali-kali itu kalikan, kali berapa? Kali 5. Kali 5 berapa? 5. Nah, 5 kali 5 berapa? 5 kali 1. Wah, itu lah. Iya. Berkali-kali. Kenapa Yesusmu itu dia Tuhan kok ngomong munafik?
Di mana kasih sayangnya? Munafik, ular Kenapa beludak. dia nggak percaya sama Tuhan Yesus? Bung, dia ahli Taurat. Kau percaya sama siapa? Aku percaya sama Yesus kok. Kang Chan percaya sama siapa? Sama Yesus. Ya Kau udah. percaya sama Yesus? Kau percaya sama Yesus enggak? Ya percaya. Menurut Yesus Tuhan itu satu-satunya atau tiga-tiganya? Hah? Menurut Yesus Tuhan itu satu-satunya atau tiga-tiganya? Ya satu-satunya lah penguasa Bagus. bumi, langit dan bumi. Bagus. Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mana yang Tuhan satu-satunya? Ya dialah. Yang mana? Saya ulang pertanyaan dengar. Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mana yang Tuhan? Yesus. Bukan Bapa. Yesus. Bapa Tuhan bukan. Kang Chan, Bapak enggak? Bapa Tuhan bukan. Yesus. Kang Chan, Bapak enggak? Ya udah Yesus saya catat nih pakai gelas. Yesus biar Tuhan, kita oke. Sekarang saya catat. Sekarang yang ditanya bukan Yesus, Bapa Tuhan bukan. Loh. Yesus. Saya tidak tanya Yesus lagi, saya tanya Bapa di sorga. Pertanyaan pembanding dong. Macet. Pembanding dong. Pembanding. Kristen Anda nggak ngerti. Sekarang tanya ke Ustaz Donggul. Ustaz Donggul, menurut Kristen apakah? Iya tadi nggak bisa jawab. Ustaz Donggul, apakah Yesus Tuhan menurut Kristen? Menurut Kristen, yes. Apakah Bapa Tuhan menurut Kristen? Menurut Kristen, yes. Apakah Roh Kudus Tuhan menurut Kristen? Yes, yes, yes. Yes. Ada berapa yes, Friendly? Kok yes pula larinya? Ada berapa yes macet dia. Ya udah kau yang jawab kalau gitu. Friendly, apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah Bapa di surga Tuhan? Iya. Apakah Roh Kudus Tuhan? Iya. Ah, Ada berapa iya? Apa? ada mau berapa ditanya? iya? Ada berapa iya? Ada berapa iya? Ada berapa iya? Ah. Ya ada berapa iya? Ini dia orang. Anda termasuk orang yang di blacklist di PKSI, Persatuan Gimana? Seluruh Kantin Gimana Indonesia, karena orang ini suka makan gorengan 3 ngaku 1. Namanya Friendly Iya, Bos. Bapak Friendly anak Utasoid. pikiran Roh Kudus. Orang saudara, Bapak anak ya, di antara dengar Iya. pertanyaan baik-baik. Wah. Pelan-pelan bisa. Iya. Pelan-pelan bisa. Baik. Bisa. Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana yang Tuhan? Tiga-tiganya jadi Tuhan. Baik, menurut Yesus, Ya, siapa yang ketawa itu? menurut Yesus, Tuhan itu satu-satunya atau tiga-tiganya? Hah? Menurut Yesus, dengan pertanyaan baik-baik, dengarkan Yesus. baik-baik. Iya. Menurut Yesus, Tuhan itu satu-satunya atau tiga-tiganya? Satu-satunya. Tadi menurut Friendly, Tuhan itu satu-satunya atau tiga-tiganya? Yesus bisa jadi Tuhan, tapi terangkan Roh Kudus. Di antara Pertanyaan pembanding. Ada perbedaan balik. Belepotan. Lepatan. Tadonggol, menurut Yesus, Tuhan itu satu-satunya atau tiga-tiganya? Satu-satunya Satu, menurut Tuhan. Yesus. Tadi menurut Friendly, Tuhan itu satu-satunya atau tiga-tiganya? Friendly Nah, tadi jadi saya itu, catat jadi pakai tiga linggis bisa. 3 bilangnya. Ya. Nah, Friendly, kenapa kau berdusta, Friendly? Kok kenapa kau berdusta? Memang itu kepercayaan aku. Jadi kau paksakan kepercayaanku ke kepercayaanmu. Ketiga-tiganya Tuhan. Ya iyalah. Itu juga akhirnya. Bukan Ten, tolong yang ini dicoret dulu bentar ya. Mulai agak ngaku nih bukan Ten. Iya. Friendly, kita Kok Tuhan nggak bisa jadi dengar. mana? Ini pertanyaan dari bukan Ten, Kang Friendly. Chan, Kang Chan. Gua Iya, kan iya, Stan. jualan risol. Kalau Iya. Friendly datang mau beli Jangan. berapa? Satu. Jangan. Enggak, Ya, makanya biarin Kang Chan. Dia mau beli 1, mana duitnya? Udah kasih 1. Iya, gitu benar. Kasih Gitu. 3 bilang 1. Iya. Ajar. Dasar Kenalan. Friendly nih. Asal Friendly. beludak. Oh, kan 3. Iya, hadir. Bayar 1. Hadir, Bos. Friendly dengar. Ini Hari- pertanyaan, ya. Ini pertanyaan standar. Pertanyaan paling inti dari Bukantin, bisa? Ya udah. Bisa Anda buat. hadapi. Baik. Tapi harus siap ya. Ya, Harus siap nih. Saya kan jual gorengan, tanya saya. Saya ada risol. Iya. Iya, Ada ini. Jual gorengan itu nggak ada Ada termasuk mendoan. puasa itu.
Friendly. gorengan. Nih, friendly, dengar. Tentu kau bisa Ini, berpuasa. iya dengar dulu ini, dengar pertanyaan. Apakah bakwan gorengan? Apakah bakwan gorengan? Gorengan. Apakah risol gorengan? Gorengan. Apakah pisang gorengan? Gorengan. Gak ada gorengan. Oke, ada berapa gorengan yang ada di situ? Baik, ada berapa gorengan yang ada di situ? Ada berapa? 3. Bagus. Apakah Bapa di surga Tuhan? Ya Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Satu. Coba tanya gue dong, tukang gorengan ditanya tukang gorengan. lagi. Nggak. Itu pertanyaan Anda kan? Ibu kantin, pasang wajahnya lagi nih. Pasang. Iya, gimana? Gimana? Kang Chan. Iya. Apakah Anda bisa dipanggil Kang Chan? Bisa. Apakah Anda bisa dipanggil Bang Chan? Bisa. Apakah Anda bisa dipanggil Bapak Chan? Bisa. Nggak bisa. Anda satu Kang Chan tuh, satu. Satu. Kang Chan. Ya udah. Apalagi? Iya udah kan nanyanya Kang Chan satu. Kang Chan satu. Iya. Ya udah Kang Chan satu. Tapi Kang Chan bukan risol, bukan bakwan. Iya. Bukan. Oke, friendly. Kang Chan, iya. Dengar. Kang Chan adalah Bang Chan, betul nggak? Kang Chan adalah Bang Chan, iya. Bang Chan adalah Pak Chan, betul nggak? Iya. Betul Bagus. sekali. Apakah Yesus adalah Bapak? Iya. Oh, jadi Bapak Yesus mati, Bapak mati? Enggak mati. Friendly. Apakah Yesus adalah Bapak? Iya, betul. Oke. Ketika Yesus mati, apakah Bapak mati? Tidak mati. Berarti kalau tidak mati, Yesus Bapak atau bukan Bapak? Hah? Ketika Yesus mati, Bapak tidak mati, apakah Yesus Bapak atau bukan Bapak? Tetap dia jadi Bapak. Oh, jadi Bapak itu Yesus. Iya, kuasa Anda dengan kuasa. Ini namanya Yesus blasphemy. berbeda. Friendly. Apakah Yesus itu Roh Kudus? Iya, Bos. Yesus Roh Kudus. Iya. Jadi Yesus mengambil rupa burung merpati. Yesus mengambil rupa burung merpati. Kok mengambil ke rupa burung merpati? Ya, kita bahas ini, Bapak. Iya, kan Yesus ini Roh Kudus. Roh Kudus kan mengambil rupa burung merpati. Nah, karena Yesus Roh Kudus, berarti Yesus mengambil rupa burung merpati. Itu penafsiranmu yang salah. Makanya saya tanya, apakah Yesus mengambil rupa burung merpati? Enggak, itu yang saya Ibu kantin, tolong pasang wajah Pak Friendly Hutasoid. Masukin lagi. Tolong blokir di seluruh kantin seluruh Indonesia. Apalagi kalau dia mau nyari gorengan. Orang ini suka ambil gorengan 3 ngaku 1. Dari mana? Tadi kau bilang begitu, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ya iyalah, Bos. Ada berapa Jadi, Tuhan? Orang dia punya kuasa 1. Ada berapa Tuhan? 1. Tuhan. Bukan tin, masukkan Friendly. Yang ingat yang hidungnya bolong 3. Mau bolong 3 mau bolong 4, intinya Yesus adalah penyelamat umat manusia di seluruh bumi ini termasuk Anda. Friendly, bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Hah? Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Ya bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Ya bisa lah, Bos. Kalau Tuhan punya Tuhan ada berapa? Bisa. Aku sendiri berdoa untuk diriku sendiri. Oke. Kalau Tuhan, baik. Kalau Tuhan, ketika Tuhan punya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? 1. Yang mana? Tuhan yang dipunyai atau Tuhan yang mempunyai? Logikanya, aku aja sendiri berdoa untuk diriku sendiri. Aku ada sendiri berdoa untuk diriku sendiri. Gimana diulang? Bukan doa sendiri. Aku berdoa untuk diriku sendiri. Udah. Berdoa kepada siapa? Apa lagi? Berdoa kepada siapa? Jadi aku berapa? 1 apa 3? Anda 1 lah, kan berdoa untuk diri Anda sendiri. Udah. Jadi nggak bisa aku berdoa untuk diriku sendiri. Saya nggak nanya berdoa. Oh iya.
Ya, Iya. mau ku Friendly. Ah. Dengar. Apakah Anda punya bapak? punya bapak? Nah, ketika Anda duduk berdampingan dengan bapak, ada berapa orang di situ? Ya tergantung bapaknya berapa orang. Anda punya bapak berapa orang? Saya tanya, Anda punya bapak berapa orang? Ya banyak. Agak curiga juga ini. Agak curiga juga bapaknya banyak ini. Gotong royong. Nunggu anak hasil gotong royong. Bahaya. Bahaya Pak Friendly, bapaknya banyak. Bapak apa? Adik bapakku kan panggil bapak juga aku. Oh, maksudnya Abang Bapak Majas. Spesifik lah pertanyaan. Bapak biolog. Mengerti. Kasih yang spesifik pertanyaan itu. Oke, spesifik. Iya, baik. Kalau dibilang bapak, Iya. saudara Iya. pun kalau ditanya Tapi bapak Anda dia berapa? bisa pasti jawab Kang Chan. Gimana? Aku duduk bertiga. Bapak kandungku, Bapak RT, sama Bapak Lurah. Iya, betul. Ada berapa orang yang duduk di situ? 1. Ih. Bapak biologis. Pak Henry punya bapak biologis? Punya. Ada berapa bapak biologis? Bagus. Kalau itu yang Anda bilang, saudara bilang bapak biologis. Baik. Baik. Iya baik. Nah, ketika Pak Henry duduk berdampingan dengan bapak biologis Pak Henry, baguslah bilang namanya, siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Itu udah tertera di situ namaku. Hutasoid. Bilang nama aja udah salah. Oke, baik. Pak Friendly duduk dengan bapaknya di halaman. Ketika Pak Friendly duduk dengan bapaknya, ada berapa orang di situ? Ya bapak mana sekarang? Udah aku Bapak bilang biologis. Iya kasih. 1. Anda duduk dengan bapak biologis Anda di situ. Iya 1. Nah, ada berapa orang di situ? Ada 2 orang, bapak sama anak. Akhirnya dari panjang gitu dong. Ya, 2 orang ya. 2 orang. Oke. Ketika Yesus duduk bersampingan dengan Bapa, ada berapa Tuhan di situ? Di mana pernah Yesus duduk bersampingan dengan Bapa? Lukas 22 nomor 16. Anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, kalau dia ketika duduk sebelah kanan yang maha kuasa, Tuhan Bapa, ada berapa Tuhan di situ? 1. Ada Yesus di kanan. Sebelah kirinya Bapak. Ada Bapak. Kebayang nggak ada Bapak, ada Yesus? Iya. Ada Bapak, ada Yesus. Iya. Ada berapa Tuhan di situ? 1 Tuhan. Bukan Tin, pasang ke luar negeri. Orang ini blokir orang ini kalau dia beli gorengan bahaya. Bukan Tin, kita punya tersangka utama yang suka ngambil gorengan 3 ngaku 1, namanya Friendly Hutasoid. Saudara. Yang saudara tanyakan ada berapa Tuhan di situ? 1 Tuhan. Jadi berapa? Yang mana? Bapak atau anak? Bapak atau anak? Yesus Tuhan. Bukan Bapak. Yesus. Bukan Bapak. Yesus itu Bapak, Yesus itu Roh Kudus. Yesus itu Bapak. Yesus. Ketika Yesus di bumi, dia bisa jadi Bapak, dia bisa jadi anak, bisa jadi Roh Kudus. Jadi yang jadi burung merpati Yesus. Yang jadi burung merpati Yesus. Siapa yang bilang? Saya nanya. Iya, siapa yang bilang? Saya nanya. Hanya. Lalu yang jadi burung merpati di Sungai Yordan siapa? Siapa yang bilang Yesus jadi burung merpati? Pertanyaan ini, yang jadi burung merpati siapa? Yesus jadi burung merpati. Yesus itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus bisa jadi satu, satu. Makanya saya tanya, yang jadi burung merpati siapa? Ya nggak ada. Siapa yang jadi burung merpati? Jadi nggak ada yang jadi burung merpati? Nggak ada lah siapa yang jadi burung merpati. Jadi Sungai Yordan, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, hanya ada Yesus dan Yohanes. Iya. Nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain. Siapa yang lain? Roh Kudus. Nggak ada burung Roh Kudus di mana? Ya, Yesus itu sendiri. Oh, jadi nggak ada burung merpati ya? Mana burung merpatinya? Anda mengenai ada ini.
Kita buka dulu ya, Pak Henry. Kita masuk Nah, sedikit. buka. Ya. Nah, Biar aku jelaskan burung merpati itu apa. ya. Raja blokir data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kalau aku bawa Alkitabku sama Al-Quran sini, wabarakatuh, abangku. aku karena nggak bisa nyautkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kang Chan, Ini- Kang Chan, aku Iya. izin 30 detik boleh? iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, karena kan nanya Kristen susah. Burung, apakah engkau Yesus? Bukan. Burung, apakah engkau Tuhan? Bukan. Bukan, bukan. Keinginanmu apa? Tolong bos, jangan dikasih ke orang Kristen, nanti aku dituhankan bos. Friendly. Oh, Friendly. hadir. Saya baca ya. Ya hadir. Ya, saya baca nih. Baca. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat. Mana? Jangan terus baca, jangan terus baca tertulis di mana? Iya. Oh, Markus 1 nomor 10 salah satunya. Pada saat ia keluar dari air, Markus 1 nomor 10. Oh, Pak Friendly mau baca? Enggak, aku mau dengar. Oke, saya baca Mau ya. ingat aja itu. Baik. Ya. Pada waktu itu dari nomor 9 ya. Pada waktu itu datanglah Yesus. 9. Ya, 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret ke tanah Galilea. Ia Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia Yesus keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun di atasnya. Enggak, itu diedit itu Pak. Enggak, jangan percaya, itu ditambahin sendiri. Enggak ada itu Pak. Enggak ada Pak Freddy. Enggak ditambahin sendiri itu sama Kang Chan itu. Enggak ada itu tulisan itu. Pak Friendly, Yesus kan dibaptis di Sungai Yordan. Lalu ada burung merpati di situ. Di mana burung merpati? Enggak ada. Markus 1 nomor 10. Enggak ada Pak Friendly. Enggak ada. Enggak ada. Ada. Enggak ada. Baca dengan bagus kalimatnya. Coba saya baca lagi ya. Saya baca lagi. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Enggak ada, ditambahin sendiri tuh Pak Friendly. Enggak ada. Ditambahin sendiri. Percaya sama saya, ditambahin sendiri sama Kang Chan. Jadi enggak ada burung merpati ya? Enggak ada. Hah? Enggak ada Pak. Ada enggak burung merpati di Sungai Yordan? Ya, bahasanya apa? Seperti sama ada. Perbedaannya apa seperti sama ada? Tanya dulu Kang Chan. Ya benar juga, benar. Enggak ada burung merpati. Iya, saya setuju lah. Enggak ada lah. Jadi udah. Kita asal menganalisis sendiri seperti sama ada beda, Bos. Iya, luar biasa. Biar kita mengerti bahasa. Jadi nggak ada ya burung merpati ya? Ya, baca bahasa itu seperti sama ada, beda ada sama seperti. Kalau seperti burung Betul itu. Betul Pak Friendly. Kalau seperti burung merpati artinya seperti unta gitu. Loh. Iya, ketika disebutkan seperti burung merpati, di kepala Anda itu onta, harimau atau burung merpati? Yang Anda bilang itu ada burung merpati sama seperti udah beda, Bos. Nah, betul beda. Betul beda. Bahasa itu bedakan. Iya, baik. Ketika dikatakan seperti burung merpati, di kepala Anda itu onta, harimau atau burung merpati? Onta. Tidak dibilang seperti. Ada burung merpati, nggak ada dibilang ada burung merpati, nggak ada dibilang ada. Siapa? Betul. Siapa yang seperti burung merpati itu? Siapa? Siapa yang seperti? Ya kita nggak tahu. Orang kuasa Tuhan. Nggak tahu, betul. Betul nggak tahu. Itu kuasa Tuhan, Bos. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, ya nggak tahu. Kang Chan tahu itu kuasa Tuhan kayak mana? Tahu.
Wah, salut. Salut dong. Kiai di kencang. Nah, iya dong. Aku kan Tuhan. Salah. Aku kan guru dan Tuhan. Mau jadi Tuhan saya, mau jadi hamba saya. Ya mau lah, kalau Anda mau jadi berbuat teladan, ya ikuti saudara. Engkau mengenal aku guru dan Tuhan, dan katamu itu sangat tepat. Ya. Jadi Tuhan saya. Kuikuti kalau Anda teladan. Bagus. Tapi kalau Anda berbuat yang enggak, ya enggak kuikuti lah, enggak kutuhankan. Saya terakhir bilang pada orang munafik, kafir, ular bludak, keturunan ular bludak. Itu bukan itu. Itulah aku bilang. Kemana aku mengikuti Anda? Pak Friendly, dengar. Itu. Saya terakhir mengatakan kepada Imam Taurat, dasar kaum munafik, kafir, bodoh, celakalah kau, ular bludak, keturunan ular bludak. Mantap. Jadi Tuhan saya. Nggak bisa. Saya pegang Pak Friendly. Saya tetap ini gini ya. Ini pendapat saya. Aku pegang Samuel Sihaan. Saya tetap pegang Pak Friendly. Sebentar dulu Pak Friendly. Sebentar dulu. Ya, lanjut. Saya pegang Pak Friendly, Kang Chan yang mukulin gimana? Boleh. Demi Tuhan, aku dipukuli. Demi Tuhan Yesus, aku dipukuli, nggak masalah. Disalib aja gimana disalib? Apapun, dengan Pak Friendly. Pak Friendly. Dengan Yesus beserta. Kalau disalib gimana disalib? Anda kalau disalib gimana? Mau nggak? Wah, yang enggak lah bos, itu penghinaan. Itu tidak dilakukan sama Tuhan Yesus. Jangan kita lakukan lagi. Itu namanya Nggak sampai mati. Itu namanya penghinaan. Jangan dilakukan lagi karena itu udah digenapi. Betul. Menghina itu. Nggak boleh Kang Chan menghina kayak gitu, Kang Chan. Itu Jadi udah kalau digenapi Tuhan Yesus. Betul. Mengerti, bos? Aku paham loh, bos. Bisa nggak Tuhan disalib? Ya, itu dulu penggenapan. Anda penggenapan. Iya. Penggenapan, bos. Siapa yang berani-beraninya menyalibkan Tuhan? Loh, mau siapapun itu udah tertulis. Sebelum Yesus lahir ke dunia ini udah ditulis itu sama Yohanes. Bukan, yang ditanya siapa yang berani-beraninya menyalibkan Tuhan? Siapa yang berani menyalibkan? Orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus itu yang berani menyalibkan. Bisa orang menyalibkan Tuhan bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Kalau memang udah Betul. Kenapa nggak bisa? Pemikirannya. Kenapa nggak bisa? Kalau udah aku mati, belum tentu aku mati bagus. Udah dinubuatkan sama Tuhan Yesus kematianku kemana? Ya tahu Anda. Belum tentu aku mati bagus. Lawan terus Kang Chan. Jangan nyerah dong. Sorry. Pak Friendly, ketika Tuhan disalib, Ketika Tuhan disalib, siapa yang ngatur bulan purnama? Yang ngatur bulan purnama? Loh, Tuhan Yesus punya kuasa. Iya. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa itu disalib, siapa yang ngatur planet Saturnus? Jangan logika Anda berpikir kalau Tuhan Yesus sudah disalibkan nggak ada lagi yang ngatur ini, yang ngatur ini. Dia yang punya kuasa di langit dan di bumi, di bawah tanah, di atas langit, semua dia yang punya kuasa. Itu udah dibuatkan, bos. Udah tertulis itu sebelum Yesus lahir ke dunia ini, udah dituliskan itu sebelum Yohanes Pembaptis itu. Gimana cara Yesus ngatur bulan purnama saat disalib? Ya kita nggak tahu lah kuasa Tuhan Yesus di mana dia ngatur. Orang dia punya kuasa. Betul nggak tahu. Jangan saya tahu. Mana bisa kita selami itu, bos? Yang punya ciptakan langit dan bumi bisa kita selami. Lanjut Pak Friendly. Bisa Tuhan Anda di mana kekuatanku ini sekarang ini, kekuasaan aku, nggak tahu Anda. Anda begitu juga, nggak tahu aku sampai di mana. Tahu saya kebiri habis kok. Pak Friendly. Yang kebiri itu Tuhan, iya. bos. Pak Friendly, ketika Tuhan ke toilet, apakah itu Tuhan? Ya, ketika Tuhan ke toilet. Sejak kapan Anda lihat Tuhan ke toilet? Maksud Anda Yesus ini kalau BAB di tengah jalan gitu? Ngarang bebas Anda. Sejak kapan Anda tengok? Bukan, kalau Yesus itu dia mules. Itu kalau, bos. Jangan pakai kalau-kalau. Jadi Yesus nggak pernah mules. Kalau-kalau. Yesus nggak pernah mules. Yang nyata dilakukan Tuhan Yesus apa? Dia, ya bagus. Yang makan ikan goreng.
Bener. Nah, makan ikan goreng. Oke, lanjut. Tuhan makan ikan goreng. Makan. Bagaimana cara makan ikan goreng? Ya, bagaimana cara makan ikan goreng? Ya dikunyah lah, Bos. Pakai apa? Ya, pakai apa? Pakai gigi lah, masa Pertanyaannya pakai kok hidung pertanyaan gimana sih? anak Iya, tadi kan nanya pakai apa? Saya penasaran Tuhan makan ikan goreng pakai apa? Nggak diturunkan aja Kang Chan ini. Kang Chan diturunkan aja, host. Turunkan aja Kang Chan. Kalau Pak Ardi makan ikan goreng saya tahu. Tapi kalau Tuhan makan ikan goreng pakai apa? Saya pengen tahu. Dipakai mulut lah, Bos. Nggak katanya perjamuan kudus. Pakai apa dia makan? Pakai mulut. Jadi Mulutnya pakai Tuhan. Mulut Tuhan. Jadi pakai apa? Ibu, Jadi pertanyaan maksudnya saya kalau itu. Tuhan itu nggak punya mulut. Nggak tahu, saya nanya makanya. Ya pakai mulut, nggak mungkin pakai Gimana kaki, mulut Tuhan menghancurkan ikan goreng? Loh, gimana mulut Tuhan menghancurkan ikan Bagaimana goreng? cara ikan goreng itu hancur dengan mulut gitu? Dikunyah lah, Bos. Pakai apa? Pakai mulut dikunyah. Kunyah pakai mulut. Hah? Ada Dikunyah. makan ikan goreng langsung ditelan gitu. Makanya saya tanya, apakah Tuhan itu makan ikan goreng itu langsung ditelan? Saya mau nanya nih. Dikunyah pakai apa ngunyahnya? Dipakai mulut, jadi pakai apa, Duh? Pakai mulut, ngunyah pakai mulut. Pakai gigi Pak Friendly, pakai gigi gunyahnya. Iya, kalau udah di mulut itu udah Masa iya mulut? Masa iya mulut itu kalau kita berkelap mengunyah? pakai apa katanya? Pakai kaki, pakai apa? Jadi mulut. Masa ngunyah pakai kaki? Ngunyah, pakai apa ngunyah? Iya, ngunyah ikan kalau Tuhan ngunyah ikan goreng itu pakai lidah, pakai air liur, pakai gigi. Ini Tuhan, pakai saya nggak gusi. pernah. Pak Friendly, hargailah ketidaktahuan saya, kan Anda tahu. Saya tidak pernah tahu cara Tuhan mengunyah ikan goreng. Bapak tahu. Makanya saya tanya, kalau Bapak tahu, Pak, bagaimana cara Tuhan mengunyah ikan goreng? Iya. Itu boleh Pakai apa? Pertanyaan anak TK itu, anak TK pun pasti Harusnya gampang dijawab kalau pertanyaan anak TK kan. Tolong jawab. Bagaimana cara Tuhan mengunyah ikan goreng? Udah berapa kali tadi ku jawab? Udah 3 Pakai kali. mulut. Apa ku jelaskan lagi? Di Pakai mulut, mulut. itu ada gigi, ada lidah, ada air liur, ada gusi. Punya air liur. Mana lagi? Tuhan punya air liur. Punya semua. Punya gigi. Semua punya. Apa yang ada yang dalam manusia itu punya. Kalau dia gigit ikan goreng ada yang nempel nggak di gigi-giginya? Iya. Semua. Kalau sudah ikan gorengnya hancur, lo pergi kemana ikan goreng itu dari dalam Tuhan? Hah? Setelah ikan gorengnya hancur oleh gigi, mulut, lalu pergi kemana ikan gorengnya? Ke perut. Tuhan punya perut. Punya. Punya perut. Apa yang terjadi di perut Tuhan? Proses lah. Proses apa? Ya proses lah di perut. Proses apa? Ya aku nggak tahu prosesnya. Entah dia di mana-mana kan, entah dia apa-apa kan. Ya orang dia Yesus yang punya kuasa. Entahpun dia nggak kemana-mana. Setelah melewati perut kemana? Hah? Setelah melewati perut? Dia nggak tahu orang dia punya kuasa. Kalau aku sendiri, ya bisa aku yang punya kuasa. Kalau orang punya kuasa, apa aja pun bisa dilakukan. Iya makanya setelah perut apa? Saya penasaran. Ya hilang lah kan Tuhan. Hilang lah. Aku bingung. Ini pertanyaan. Ini Tuhan. Ini aku nggak pernah seriusan, nggak, demi Allah saya tidak pernah tahu Tuhan perut Tuhan. Kan ada Tuhan punya perut. Makanya saya tanya. Demi Allah, demi kita sendiri aja, demi Allah itu. Nggak boleh demi sumpah itu demi Tuhan, jangan demi kita sendiri. Pak Friendly, ketika ikan goreng hancur dalam perut, terus ikan goreng itu pergi kemana? Ke perut. Kayak ini sekarang aku minum kopi sekarang ya. Minum kopi, bagus. Ya masuk ke perutku. Setelah masuk perut selesai. Ya udah selesai, nggak tahu kemana. Lalu pantatnya Yesus buat apa fungsinya? Loh, ya. Pantat. Iya, pantat kan. Pantat Yesus itu fungsinya buat apa? Loh, pantat Yesus. Ya nggak tahu fungsinya. Tanyalah Tuhan Yesus, orang dia yang punya kuasa. Ini kan Tuhan Anda. Saya mau nanya. Ya Anda kan Tuhan, ini Tuhan Anda nih. Pantat Yesus, kalau si ikan goreng itu hanya sampai perut, lalu pantat itu fungsinya buat apa? Iya, Tuhan Yesus itu aku nggak ada dikasih tahu di Alkitab. Nggak ada dibilang sama kami. Bahwa pantatku ini nggak ada.
Yesus Kalau itu punya nggak ada. Yesus punya Aku nggak pantat bisa tidak? kujelaskan. Ya udah. Aku terserah ngalah, Bos. Kalau itu aku nggak bisa kujelaskan. Enggak, Anda menang ini, Anda menang. Yesus punya pantat enggak? Iya. Punya, cuman menjelaskan proses apa yang dimakan Pak Henry. selama 30 tahun Ini kurang ini, ya. ajar, pertanyaannya kurang ajar. Pak Henry, Tuhan Anda punya pantat tidak? Ya, ngampus bolak-balik. Ya punya, Bos, semua punya. Iya, iya. Semua punya. Iya. Kita diciptakan Nah. segambar dengan Aku Tuhan. ditanya dong Bang Ngerti Hardi, nggak? masa cuma Oteng doang yang ditanya? Aku tanya Bang Hardi. Tanya dong. Orang kita udah diciptakan segambar, serupa dengan Allah, dengan Tuhan. Mana Iya. ya piye toh? Kalau fungsinya Ada pantat, ada tangan, ada jari, ada Kalau- kuku ya. baik. Orang- Kalau fungsinya, iya. Kalau fungsinya pantat Pak Henry buat apa? Pantatku. Nah, pantatku bisa aku pakai untuk duduk. Terus Ya, Bisulan bisa nggak bisulan? bisulan bisa. Oh bisa. Banyak kegunaannya pantat. Iya. Nah, Ngambil kalau semua pantat itu. tuh, kalau pantat Tuhan fungsinya buat apa? Bisa untuk duduk. Bisa untuk melengkapi Bisa bagian-bagian bisulan nggak? tubuh. Bisa bisulan Itu nggak? sejalan semua. Bisa nggak bisulan? Bisa nggak? Apa itu? Bisulan bisa nggak? Ya, enggak kayak kalau Tuhan ya namanya Kan namanya segambar badan, dan serupa. Jadi bisa. Jadi bisa Tuhan bisulan. Tapi ya bisa, tapi selama aku hidup Kok di dunia berani-beraninya bisul tumbuh di Tuhan itu? ini. Iya. Selama aku hidup di dunia ini belum pernah aku dengar di Alkitab, di Bible manapun, Yesus bisulan. di Alkitab manapun nggak pernah aku dengar. Tapi yang namanya ya kalau kita berbadan ini ya karena aku sendiri udah rasakan bisa bisulan, ya udah. Jadi Tuhan di dalam keimanan Kristen bisa bisulan. Ya nggak tahu, orang nggak pernah aku tengok. Tadi katanya bisa. Tadi Segambar bisa. dan serupa. Ya si gambar dan serupa, tapi nggak ada diterapkan di Bible itu Tuhan bisulan, Tuhan ini. Iya. Tuhan nggak ada. Ini Kang Jan. Tuhan hanya Sebentar. diajarkan untuk Ini kalau- menyampaikan firman Tuhan. ini kalau mau berbuat jujur. teladan. Ini kalau mau jujur ya, Pak Friendly ini sudah menghujat Tuhan. Nggak boleh kayak gitu itu, Pak. Apa yang kuhujat? Loh, itu Bisulan. Bapak menyamakan Tuhan dengan manusia. Aku nggak tahu. Nggak boleh menyamakan Tuhan dengan manusia. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Orang kita udah dibuat si gambar serupa dengan Allah, gimana ya? Bukan? Wah, Itu itu kan. nggak hujat itu. Nggak gitu itu maknanya. Maknanya bukan begitu. Loh, jadi? Nggak jadi. Nah, ya udah. Kalau nggak jadi ya nggak ada. Cuma sia-sialah kita berdebat ini masalah Tuhan ketuhanan. Nggak ada yang debat. Mana debat? Segitu debat. Ini Nah, namanya masalah nggak keimanan, ada. masalah Bapak kepercayaan. narasumber di sini, saya penanya. Ah, Bapak ini narasumber. siapa? Pak Ferdinand, mohon maaf nih ya, kita agak vulgar sedikit ya. Mohon maaf nih, Ya, supaya ada apa-apa. kontras. Aku suka ini Ingat, juga. ingat, segambar dan serupa. Pak Ya, Ferdinand punya lubang pantat. ada punya. Yesus punya lubang pantat. Punya. Bagus. Makasih kejujurannya. Apa fungsi lubang pantatnya Pak Friendly? Untuk buang angin. Bagus. Apa fungsi lubang pantat Yesus? Sama. Tuhan buang angin. Tuhan buang angin. Nggak tahu, aku nggak pernah aku tengok. Inilah. Ya, betul bos, aku nggak bisa kuakui lah. Abang lah aku bilang nggak pernah, nggak mungkin aku bilang abang buang angin sementara. aku nggak pernah nengok. Jangan menyangkanya, jangan menyamakan Tuhan dengan manusia. Itu menghujat Anda itu. Nah itu. Loh, aku juga yang Anda bukan kami, Anda itu. Nggak tahu aku. Kau yang bilang segambar dan serupa tadi. Iya. Kita Masa jadi Tuhan? manusia serupa dan segambar. Ya Masa udah, pun Tuhan punya lubang pantat? Loh, namanya udah serupa. Cemana? kan? Aduh, cemana lah aku jelaskan nih. Aku belajar sama guru SMA apa guru SD apa guru TK nih sekarang nih. Ya serupa, udah. namanya serupa itu Iya. berarti nggak ada lagi kelainan. Pak Friendly. Tangan ada, kaki ada, kuku Iya. ada, rambut ada, hidung ada, bulu hidung ada, semua ada. Ya, Pak Friendly. Tuhan Oh, Pak ya, Friendly habis. kan Tuhan Bapak kan punya lubang pantat. Iya. Kalau Tuhannya Yesus punya lubang pantat enggak? Ya punya lah bos. Di mana Tuhannya Yesus punya lubang pantat?
Ya punya lah. Orang dia yang menciptakan kita serupa dan segambar. Bukan, dengar kan? Tuhannya Yesus. Hah? Tuhannya Yesus. Oh, Tuhannya Yesus lagi. Orang ini. Iya. Tuhan Yesus. Yesus itu sendiri yang jadi Tuhan. Yesus sendiri jadi Tuhan. Itu Jadi- dibilang Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia sendiri itu merangkup jadi satu. Bisa dia jadi Bapa, bisa jadi Yesus, bisa jadi Roh Kudus, bisa jadi Kang Chan. Yesus bisa jadi saya. Lah, haula wala quwata illa billah. Kenapa nggak bisa jadi Kang Chan kalau memaksakan doktrinya? Ya kalau gitu Pak Friendly nyembah Kang Chan lah. Oh, ya nggak usah lah, orang dia bukan Yesus kok. Kalau Siapa dia tahu? tauladan kayak Yesus, Siapa- sudah berbuat siapa baik, tahu? tidak menghujat, tidak menghina, tidak memprotes. Nah, ya aku sembah. Orang memang Friendly. harus tauladan. Friendly. Ya Apakah- hadir. Ya. Apakah Tuhannya Musa punya lubang pantat? Tuhannya Musa punya. Tuhannya Musa. Iya punya. Jadi di kepala Pak Friendly, Tuhan itu dia seperti manusia biasa gitu. Buang Apanya? angin. Tuhan, pencipta alam semesta ini buang angin gitu. Gua nggak tahu lah aku bos. Orang dia yang menciptakan dia yang tahu. Tadi Anda katakan punya lubang pantat. Ya punya kan nggak tahu aku. Fungsi Ah. orang dia yang ciptakan. Mana aku kan Jadi nggak lebih dari yang Tuhan. ingin Anda sampaikan sebagai Kristen meyakini pencipta langit dan bumi ini punya lubang pantat gitu. Loh, yang cipta langit dan bumi ini punya lubang pantat. Siapa yang punya lubang pantat? Langit dan bumi. Tuhannya Pak Friendly tadi dikatakan begitu. Manusia, bos, manusia. Yesus ini Tuhan atau manusia? Tuhan Nah, punya lubang pantat. punya lah, bos, segambar dan serupa. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya lubang pantat. Nah, Ya, iyalah, bos. ya udah. Nah, Berarti apa Kristen lagi? meyakini pencipta planet Saturnus itu berlubang pantat. Pencipta planet Saturnus lagi. Mm-mm. Semua pencipta langit dan bumi ini segambar serupa dengan manusia. Ya udah betul. Nah, Berarti itu hadirin. adalah ya benar, nggak apa-apa itu benar. Itulah Ya. keyakinan Kristen. Betul itu. Jadi Memang keyakinan betul, saudara, betul. keyakinan Kayak- saudara diciptakan kalau- nggak segambar dan serupa dengan Tuhan. Enggak, Enggak. beda. Oke, beda. Memang berarti kalau beda, berarti Anda bukan ciptaan Tuhan. Enggak. Kata Yesus, keyakinan saya itu sama dengan keyakinan Yesus. Kata Nah. Yesus, kalau Nah. Tuhan itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Nah, Siapa yang salah bisa satu dilihat? Ada rupanya aku bilang bisa dilihat. segambar dan serupa tadi. Iya kan Punya nggak lubang bisa. pantat. Pencipta itu kan aku bilang nggak bisa dilihat. Ada aku bilang rupanya bisa dilihat. Kalau Kita rupanya nggak tidak bisa manusia. dilihat, Pak Henry tahu dari mana dia punya lubang pantat? Loh, kan kalau dibilang di Alkitab itu Tuhan berbohong, kita jadikanlah manusia serupa dan segambar dengan. Boleh saya kasih pengajaran di situ sedikit? Kasihlah, aku terima. Bagus, baik. Pak Friendly itu adalah Ya. itu pembodohan dari pendeta. Itu ada di buku Kejadian pasal 126, nanti dicek. Ya. Oke. Teksnya Apa mengatakan isinya kejadian itu? Kejadian itu Nah. apa isinya? Pembodohan Nah, ini. abang bilang. ini nih. Nah, teksnya mengatakan begini, isinya nih. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ya udah. Nah, kita ini siapa? Nah, kita ini Tuhan sedang berbicara kepada para malaikat. Nah, terus? Tuhan bicara kepada malaikat, Tuhannya satu, malaikatnya lebih dari satu. Ya. Marilah kita Iya. menjadikan manusia kepada para malaikat segambar dan serupa dengan kita. Ya. Maksudnya apa segambar dan serupa? Bukan punya lubang pantat, Pak Henry. Tetapi sebagai malaikat ini dia sangat powerful, berkuasa. Tuhan powerful. Maka manusia ini diharapkan untuk powerful, berkuasa. Berkuasa atas bumi, atas ikan-ikan, atas burung-burung. Karakternya dapat. Itu Makanya kan, baca nomor 27-nya. itu kan dikuasa, bos. Betul, dikuasa. Kalau di fisik- Bukan di fisik, betul. Itu dikuasa, Jadi, betul. gimana Jadi, iya. Nah, di gereja diajarkan bahwa Tuhan itu segambar dengan kita.
Ya. Jadi Tuhan itu dia punya pantat, punya. Nah, itu Pak Henry, itu ajaran bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Nabi Musa. Jadi Ajaran namanya ajaran paganisme. paganisme mana? Paganisme itu ajaran-ajaran orang-orang kuno dulu yang mengatakan Tuhan datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Berarti inilah bos. Berarti isi kejadian itu salah semua lah kalau itu pengajaran, kalau bukan pengajaran dari Tuhan. Kenapa? Ada yang salah, ada yang benar. Di mana yang salah? Aku nggak berani itu menyalahkan isi Alkitab Tuhan. Kalau ada Yang orang yang berani menyalahkan isi Alkitab Tuhan, aku salut aku. Bagus. Anda buka Yeremia 8 nomor 8. Ya. Nabi Yeremia yang menyalahkan. Nah, apa dibilang? Jangan kamu berkata kami bijaksana, kami memiliki kemana Pak Ardi? Kami memiliki Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Bukan saya, Nabi Yeremia yang mengatakan. Ya, pena palsu itu dalam bentuk mana sekarang? Pena palsu. Penciptaan itu apa memang berbahasa yang ini atau penyampaian ini? Kan nggak tahu. Kata Nabi Yeremia bohong. Ya bohongnya itu dibilang mana? Dibilang penciptaan, dibilang mana sekarang? Banyak yang bohongnya. Contoh, langit bertiang. Hah? Contoh, ular makan debu. Nah, jadi banyak bohongnya. ya rasaku ya pas lah ular jadi apa? Merayap dia makan debu. Pernah lihat ular makan debu? Ya kalau dia udah merayap. Pernah lihat ular makan debu? Aku aja Pak Henry, kalau Pak Henry menemukan ular makan debu, lebih baik Bapak simpan. Itu bisa membuat Bapak kaya raya. Enggak lah. Nah, yang dilakukan oleh Pak Henry ini, Pak Henry asal bunyi. Nah, itu orang yang bilang asal bunyi. Dan kita sebentar dulu Pak Henry, santai dulu. Bisa santai ya? Ya. Lanjut. Nah, ada ini Pak Henry, Pak Friendly, Pak Henry lagi, Pak Friendly. Ada mentalitas bagus. Saya kira tidak tahu ya Pak Henry mau nggak mengadopsi ini. Ada mentalitas bagus, tapi diajukannya oleh Quran. Ya apa itu? Nah, Anda mau nggak mandang Quran ini nggak sebelah mata dulu? Ya enggak, aku nggak pernah memandang Quran itu sebelah mata, nggak pernah. Ajaran yang di Quran itu yang mengajarkan yang baik, ku ambil. Baik. Karena rekan-rekanku semua pun orang-orang yang penuh dengan ininya Quran. Baik. Rata-rata rekan-rekanku. Bahkan orang itu pun dahulukan untuk sholat kalau walaupun dalam posisi kerja. Mantap, makasih. Pak Henry, Quran mengatakan begini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Mentalitasnya. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Setuju nggak? Ya setuju, makanya ada ini lagu, bos. Yang ini yang dibilang, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Nah itulah. Nah, bagus. Pak Henry tega, baik. Pak Henry, yang disampaikan kadang, kalau saya tidak tahu Pak Henry, kalau saya pakai motor sendiri, rem jeblok sedikit ya nggak apa-apalah, kita bisa kondisikan. Ya. Kalau saya, tapi kalau saya kasih motor ke anak saya ingin mastiin semuanya berjalan dengan baik. Pak Henry melakukan hal yang sama tidak? Enggak. Kita ingin memastikan kendaraan yang dipakai oleh anak kita itu dalam performa yang terbaik. Anda melakukan itu nggak buat anak Anda? Paling ku sampaikan ini apanya, kayak misalnya itu sama. Kan belum bisa bawa kendaraan, sepeda lah. Sepeda. Nah, sepeda ya kan. Ingin memberikan dikasih pelumas yang baik. Kalau ada ke abnormality, kita kasih penjelasan kepada dia, ini awas, hati-hati jangan begitu kan? Ya aku bilang ini nggak ada remnya, rem tangannya nggak ada. Ini rem sebelah Anda kanan. Anda mau ngasih anak Anda sepeda tanpa rem? Seriusan? Ya, ku kasih sepeda itu, tapi ku bilang ini ayah yang seriusan. Anda mau ngasih sebentar. Anda mau ngasih anak Anda sepeda tanpa rem? Ada, aku kasih sampai sekarang. Tanpa rem? Iya. Sepedanya maju tanpa rem, Anda kasih ke anak Anda? Iya. Saya tidak menyarankan ini ke teman-teman ya. Tidak menyarankan ini Bapak. Berarti Kancan nggak pernah Kancan tengok sepeda tanpa rem. Belum pernah ya? Untuk dipakai anak-anak, nggak ada remnya.
Belum. Ah, berarti Kang Chan belum puas masa kanak-kanaknya. Ya nggak apa-apa. Anda berarti ngasih sepeda tanpa rem kepada anak Anda. Kalau dia Iya. nggak bisa ngerem? Hah? Kalau dia nggak bisa ngerem? Ya masalah itu intinya kan masalah nggak bisa ngerem itu kan Kang Chan bilang, apakah saudara friendly ngasih sepeda sama anak saudara yang tanpa rem? Ya ada sepeda aku kasih tanpa rem, nggak ada remnya memang sama sekali. Iya, dia berarti Terus Henry lawan Kang Chan, aku belain. Bener Kang Chan. Ada sepeda nggak pakai rem. Masa kecilku sepedanya nggak pakai rem. ya berarti nggak bisa berhenti dong. Bukan Kang Chan. Ya kok kamu nggak bisa? Kenapa? Itu nggak remnya. bisa? Ketika belokan nyungsep di got. Iya berarti nggak bisa ngerem dong. Jadi Rem satu-satunya adalah got, betul nggak? Kang Chan, Ah. aku nanya, apakah rem itu yang harus yang tersedia di sepeda itu yang harus itu yang jadi panduan kita kan enggak kan? Harus, rem itu harus. Enggak lah. Salah. Apapun bentuknya, mau pakai sendal jepit kek, mau pakai sepatu kek, mau pakai botol aqua, yang jelas ada sistem rem di situ. Anda mau ngasih kepada anak Anda. Dulu zaman saya kecil remnya pakai sendal jepit. Sendal jepit di Kalau yang logika bekas Kang Chan itu buat salah. diinjak jadi rem. Tapi tetap nyusruk ke got. Tapi nggak bisa ya teman-teman sekalian. Nah inilah mentalitas yang terjadi, yang Nah, dididik oleh gini Kristen. lah, Sebentar. Ya, Ini ya, ya. mentalitas yang diberikan oleh Kristen untuk anak sendiri dijerumuskan oleh orang-orang Kristen. Enggak dijerumuskan. Yes. Saya melalui Al-Quran, kita ingin memberikan performa yang terbaik kepada anak kita. Iya. Jadi kita kasih rem yang benar, kita kasih sepeda yang benar. Kita tidak ingin anak kita celaka. Anda beda, Kristen beda, peduli amat anaknya dikasih tanpa rem. Ini mentalitas Kristen, hasil didikan Kristen. Enggak lah, Bos. Iyalah Anda Kristen. Iya kalau aku Kristen, apa salah aku ngasih sepeda tanpa rem sama anak? Salah. Dari mana? Orang harus ada rem. Harus ada rem, kan dia harus berhenti. Ini tunggu. Sekarang kalau belokan, sebentar. Kalau belokan dia harus menurunkan kecepatannya. Gimana caranya kalau tidak ngerem? Logika abang pun salah. Gimana caranya kalau tidak ngerem? Ada sepeda yang tanpa rem. Ya ada, kan aku bilang. Ya gimana caranya kalau tanpa rem? Loh, gimana caranya tanpa rem? Turun dia. Gimana caranya? Ini adalah mentalitas Nyusruk ke got. Kalau nggak pakai rem nyusruk. Inilah mentalitas ayah yang dididik oleh Kristen. Jadi menjerumuskan anaknya sendiri. Jadi mau kasih tempenis jadi Nggak ada sepeda itu semua pakai rem. Ada sepeda itu tanpa rem. Semuanya pakai rem. Nggak ada semua sepeda pakai rem. Semua ada pakai rem. Nggak ada. Semua. Tanya ibu-ibu ini yang untuk anak-anak itu sepeda itu pakai rem. Even dia harus menggunakan kakinya, artinya ada ruang dibuka oleh dia, berarti sistem rem ada di situ. Memang caranya begitu, sistemnya di situ. Bos, itu bukan sepeda yang kita bahas ini, sepeda bukan kaki. Iya. Sepeda itu mengakomodir loh. Kalau pengantaran rem itu dengan menggerakkan tangan kita. Inilah yang terjadi pada Kristen. Anaknya sendiri dijerumuskan. Beda dengan Islam. Ya udah nggak apa-apa. Kalau Anda memberikan itu silahkan. Itu pilihan. Lihatlah kalian orang-orang Kristen, bapak kalian dididik kalian dijerumuskan oleh bapak kalian. Enggak lah, Bos. Iyalah. Aku nggak mau ngasih sepeda tanpa rem kepada anak saya. Kami diajarkan kasih kok. Mana pernah diajarkan kasih. Anda menjerumuskan anak Anda. Jangankan anak, musuh aja kami kasih musuh. Anda mengasihi iblis. Musuh, jangan iblis. Musuh. Iblis dikasih oleh Anda. Iya. Jadi Anda berkasih sayang dengan iblis. Biarpun dia Pak Henry, apakah Kristen mengasihi iblis? Semua kami kasihi. Apakah Kristen mengasihi iblis? Iblis ini siapa? Manusia. Musuh. Apakah Kristen mengasihi iblis? Iya, musuh, bukan iblis. Siapa iblis? Kami nggak tahu. Iblis ini adalah musuh. Apakah Kristen mengasihi iblis? Kami mengasihi musuh. Iya, iblis ini musuh. Iblis adalah musuh. Kami malu kan? Apakah Kristen mengasihi iblis? Apakah mengasihi iblis? Kami karena kasih. Iblis itu musuh.
Kami kasihi walaupun kami mulai malu dia, malu. 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 Setelah menjerumuskan anaknya, Kristen mengasihi iblis. Kami kasihi walaupun dia menjerumuskan kami ke jalan yang tidak benar. Ternyata ini yang berkasih sayang dengan iblis, Kristen. Mau saudara bilang sama kasih. Anda yang bilang tadi kasihlah musuhmu, iblis musuh kau kasihi. Dikasihi. Ternyata dari sekian agama hanya Kristen lah yang berkasih sayang dengan iblis. Betul. Iya. Betul. Ya, kalau Yesus ini bermusuhan dengan iblis. Kalau Kristen berkasih sayang dengan iblis, betul? Iya. Kasihlah sesamamu manusia. Nah, kasihlah musuhmu, enak samamu. Kasihlah musuhmu. Itu jalan Yesus. Musuh ya intinya saudara itu mau bawa ya udah mana-mana itu nggak tahu intinya musuh itu manusia. Kalau Yesus tidak pernah berkasih sayang dengan iblis. Kalau Kristen berkasih sayang dengan iblis. Iya. Jadi kita tahu selama ini siapa yang menjadi benalu di bumi ini yaitu Kristen. Karena karena mereka lah orang yang berkasih sayang dengan iblis. Orang kelahiran Anda sama kelahiran kami udah beda. Semananya saudara? Anda Kristen apa? Loh, nggak usah kau tanya Kristenku Kristen Anda Kristen apa? Protestan atau Katolik? Formalin aku bos. Formalin. Formalin berarti baru kemarin sore dong. Baru abad 16, baru abad 17 dong. Baik, kok abad 17? Kristen jadi. Agama Kristen formalin duluan, biar tahu bos. Belum tahu kok silsilahnya bos. Tahu saya. Sama itu dengan kejawen bos, kejawen. Iya. Aliran kejawen tahu, makanya banyak sekarang yang beralih ke aliran kejawen. Aneh. Tuhan dengan doktrin. Aneh. Nah, Yesusnya satu, kitabnya satu, alirannya banyak banget. Ya banyak lah bos. Intinya kalau berbuat agama macam apa? Apa nama Tuhannya apa? Debata ya. Apa? Tuhan Debata Jarina Bolon. Hah? Tuhan Debata Jarina Bolon. Debata Jarina Bolon. Aneh. Bibelnya satu, Bibelnya 66 tapi denominasi alirannya banyak banget. Agama macam apa kayak gini? Masing-masing kan punya kepercayaan. Iya, aneh. Kristen nih, aneh. Kok aneh? Aneh, alirannya banyak banget. Loh, namanya kita, mau dia orang Jawa, mau dia orang Batak, mau dia orang Manado, mau dia orang Mentawai, mau orang Nias, terserah orang itu hanya apa kita samakan. Jadi bukan karena Bible. Jadi bukan karena Bible, bukan karena Tuhan, karena dia lahir di mana gitu. Loh, bukan masalah lahirnya. Aku samakan ajaran macam apa? Nggak boleh lah. Ini ajaran Kristen, ini ajaran Kristen nih, ajaran macam apa kayak gini. Bahasa Ibrani ku pakai sementara aku nggak ngerti bahasa Ibrani. Ya enggak salah bos. Bahasa Indonesia aja aku nggak ngerti, apalagi bahasa Ibrani. Pantes lah, bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Jadi Kristen formalin itu muncul dari ketidakmengertian kan? Enggak lah bos. Tadi bahasa Indonesia aja nggak ngerti, gimana bisa? Anda jadi Kristen formalin itu karena ketidakmengertian Anda kan? Loh, karena mengerti lah. Kan tadi bahasa Indonesia nggak ngerti. Coba lah, nggak mungkin kita formalin ke Ibrani sementara aku nggak ngerti Ibrani. Apa itu Ibrani bahasanya? Nggak ngerti aku. Bahasa Inggris, mau aku pakai bahasa Inggris. Do you want to bring us thank you to Jagrem? Ayo untuk si santai. Ya makanya ngapain juga di situ? Lebih baik nggak usah di situ. Lebih baik menawarkan Tuhan yang satu. Ya pengertian kalian ya beda. Ya mungkin kalau beda nama ya mungkin sama kalian itu. Nah Tuhannya beda-beda ya. Mungkin sama kalian kalau sama Tuhan Anda yang beda-beda tadi Bapa, Yesus, Roh Kudus. Kok dari kita yang beda-beda? Tuhan Anda beda-beda tadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Beda. Ya iya. Ya udah. Ya namanya beda bahasa ya beda penyebutan lah. Kenapa Tuhan Anda 3? Kalau kalian mengikuti satu bahasa. Kenapa Tuhan Anda 3 enggak 4? Kok 3 enggak 4? Siapa yang bilang 3? Ada yang bilang 3-3-nya. Ada yang bilang 3. Kalau aku ya satu Tuhan kami, pencipta langit dan bumi. Siapa? Ya, siapa lagi? Udah dibuat di sini. Yesus lah. Kenapa kata Yesus? Kenapa kata Yesus itu? Nah, itu dia. Yesus kenal Debata nggak Yesus? Ya,
Ya nggak tahu lah ya orang-orang bertanya. Jadi Yesus nggak kenal dewata. Semua apa yang kita ucapkan itu mau bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Israel, Palestina, semua itu Tuhan mengerti. Dia bisa bahasa apapun di dunia ini. Nih, Itulah. Anda bisa nggak? Apa? Nih, inna makoli syududu artinya apa? Wah, nggak ngerti lagi. Dasar nggak beriman. Nanti kutanya bos nggak ngerti juga. Memang Nah, kita nggak apa? ada standar begituan. Yang Kalau pertama- orang beriman kepada Yesus, dia akan mengerti bahasa asing. Nah, sekarang saya cek. Makoli inna makoli syududu artinya apa? Orang palsu Kristen ini dasar. sudah dibagi dalam beberapa bahasa. Berarti Yesus nggak ngerti bahasa. Buktinya nggak bisa. Kenapa nggak ngerti? Coba sekarang. Makoli inna makoli syududu artinya apa? Ya nggak tahu lah bos. Nggak ngerti dia. Palsu. Orang itu bukan Tuhan kok. Palsu berarti Tuhannya nggak ngerti bahasa. Terek buru-buru nggak ngerti saudara. Terek buru-buru ngerti saudara. Iya, berarti Tuhan Anda ini adalah Itulah. Tuhan hayalan belaka. Ya hanya bahasa mana saudara? Bahasa dia saudara. Terek buru-buru. Bahasa asing itu. Makoli inna makoli syududu. Apa? Berarti nggak ngerti Tuhannya, nggak ngerti, tidak bisa memberikan arahan kepada murid kepada hambanya. Hambanya nggak ngerti bahasa asing. Tuhan itu bukan berarti apa yang kau sampaikan harus aku mengerti. Enggak, Tuhan yang mengerti aku, bukan saudara yang mengerti aku. Orang Anda bukan Tuhan kok, sama kayak manusia, sama kayak aku, mati pun dikubur, mati dimakan apa? Rayap. Yesus saja mati kok. Ya bangkit. Nggak ada bangkit Yesus. Siapa yang bilang? Bible. Kalau saudara bilang Yesus nggak bangkit. Yesus itu tubuhnya binasa dia. Siapa yang Tubuhnya. bilang? Bible. Yang bilang. Bible. Allah, nggak ada itu. Yesus. Tantang. Yesus ini perutnya terburai. Nggak ada. Ada. Iya. Perutnya terburai dia. Siapa yang mempercayai Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dialah yang diselamatkan. Ada nggak Kalau Tuhan tidak yang percaya, dibaptis lagi? kenapa Tuhan bangkit? Hah? Kenapa Tuhan Membuktikan bangkit? mengalahkan maut dari dunia ini, biar manusia mengerti bahwa Tuhan Yesus itulah yang punya kuasa di atas segala-galanya. Amin. Kapan maut itu kalah? Bahkan kita di Yesus Kristus baru dikalahkan. Jadi tidak ada maut lagi setelah kebangkitan Yesus. Ya, Ya. kok tidak ada lagi? Iya. Kalau kapan maut itu dikalahkan? Nah, Yesus bangkit dari kematian, dia udah mengalahkan maut. Makanya Nah. manusia harus mengikuti Jadi Yesus. Kalau tidak setelah mengikuti, Yesus bangkit. Dia yang tidak diselamatkan. Kalau Jadi kita setelah tidak Yesus mengikuti, bangkit, setelah Yesus bangkit maut kalah. ya kalah lah dibuat Yesus. Ada yang mati lah, ada. Oke. Apakah maut masih ada atau tidak ada? Ya ada lah bos. Berarti Yesus yang kalah. Yesus yang kalah. Maut masih ada, Yesus kabur ke langit. Mana yang kalah? Loh, dia kan menunjukkan kepada manusia. Maut masih ada. Itulah sesungguhnya yang punya kuasa, bahwasannya dia bisa bangkit dari kematian. Lalu kenapa Yesus Tidak lari tunggang manusia langgang ke percaya dan langit? mengikuti kuasa Tuhan Yesus. Lalu kenapa Yesus lari tunggang langgang ke langit sedangkan mautnya masih di sini? Lari. Ada aja, ngarang-ngarang aja. Oh, jadi Yesus masih di bumi. Ngarang, kan ngarang-ngarang aja. Kan Yesus mengalahkan maut. Maut masih ada di sini. Sekarang Kalau misalnya- yang kabur ternyata Yesus. Berarti Yesus yang kalah dari maut. Kang Chan, kalau misalnya Kang Chan nggak percaya sama Tuhan Yesus, ya nggak sampai. Aku percaya. Segitunya lah lari tunggang langgang. Saya percaya kepada Yesus. Merasa Yesus. Kalian Kristen yang selama ini tidak percaya pada Yesus, justru salah satu nilai dari diskusi ini untuk kembali percaya kepada Yesus di tengah kalian tidak percaya pada Yesus. Iya, maksudku gini Kang Chan, kan memang kita kan harus percaya sama Tuhan Yesus. Masalahnya kalau memang manusia Nggak harus. itu Ini mah dialog aja, nggak harus. Yesus itu Yesus yang Yesus inginkan itu dia ingin kalian jangan ikuti aku, kata Yesus. Loh,
Gimana dibilang jangan ikuti aku? Nggak ada dibilang. Matius 15:24. Mana ada dibilang? Aku Ada tidak tentang ini. diutus untuk orang Batak. Nah, ada akan campur ngarang. Matius 15:24 baca. Baca. Gak ada orang Batak di situ, Bos. Ada. Matius 15:24. Alah, udahlah, itu ngaur itu namanya itu. Ngaur itu. Tahu. Kata Yesus, aku tidak diutus untuk orang Batak. Ngaur itu, Bos. Enggak begitu datanya. Ngaur itu. Makanya saya bilang Kristen ini apalagi formalin dia orang yang nggak percaya Yesus. Nggak percaya mereka pada Yesus. Pokoknya nggak ada dibilang orang Batak. Semua umat manusia yang tidak percaya sama Tuhan Yesus tidak diselamatkan. Bukan ada Abraham selamat tanpa percaya pada Abraham masuk surga tanpa percaya pada Yesus. Yakub masuk surga tanpa percaya pada Yesus. Elia naik surga tanpa percaya pada Yesus. Henok naik surga tanpa percaya Yesus. Di mana? Siapa naik surga? Elia. Hah? Elia. Ya, apa Elia aja masih di situ, masih apa? Babak rumput. Nah, babat rumput. Surga dia, surga. Yang Anda lakukan ini, yang Pak Friendly lakukan ini teman-teman Kristen, memang inilah Kristen. Pak Friendly ini jujur 90% lah jujur. 90% jujur, tapi inilah Kristen memang. Kristen ini Tuhannya ini konkret makhluk. Iya. Memang. Nah, itu memang. Nah, kita tahu sendiri kalau kita belajar dari Yesus, Tuhannya Yesus itu Tuhan, bukan makhluk, bukan ciptaan, bukan manusia, bukan makhluk. Tuhannya Yesus Tuhan. Kalau Tuhannya Pak Henry bukan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kalau udah berfirman apapun jadi. Mau dia Kang Chan, mau dia Kak Rosita, mau dia Kak Indah, Bang Pen. Nah, semua bisa jadi. Kalau udah Siapa yang menciptakan kulupnya Yesus? Siapa yang menciptakan? Saya ulang. Siapa yang menciptakan kulupnya Yesus? Aku nggak ngerti apa itu kulup. Kulup itu bagian daripada alat kelamin laki-laki yang disunat. Alat kelamin kulit. Kulit. Abang pun ada aja kulit lah bilang, Mak. Kulit entah apa kulit. Siapa yang menciptakan kulitnya Yesus? Ya Tuhan sendiri lah, Bos. Siapa lagi? Siapa? Yesus. Tuhan sendiri, Yesus. Yesus menciptakan kulitnya sendiri. Orang dia punya kuasa. Jadi yang menciptakan kulit Yesus. Dia sendiri, orang dia punya kuasa. Mau apapun dia bisa. Yang menciptakan ususnya Yesus. Semua apa yang terjadi di muka bumi ini dia jadikan. Dia sendiri pun. Yang menciptakan air liurnya Yesus. Dia sendiri yang menjadikan. Yesus. Semua. Gak usah dibilang. Semua. Pokoknya apa yang terjadi sama Tuhan Yesus, sama dunia ini, sama yang terjadi. Semua. Seluruh dunia ini, Yesus yang jadikan. Semuanya. Nyata bagi Tuhan Yesus. Semuanya. Semuanya, keseluruhannya. Siapa yang menciptakan debata? Tak terkecuali. Siapa yang menciptakan debata kalau tak terkecuali? Yesus sendiri yang punya kuasa. Bukan itu. Siapa yang menciptakan Bapa di sorga? Udah capek kali. Yesus. Musa, Nabi Paulus, Nabi atas siapa Rasul lah, semua lah. Bahaulah tahu. Pak Friendly. Nabi Bahaulah. Pak Friendly. Yang menciptakan Bapa di sorga Yesus. Udah dibilang dia sendiri kok. Ya dialah, jadi siapa lagi, mana mungkin orang aku diciptakan Tuhan Yesus. Jadi Bapa di sorga diciptakan oleh Yesus. Iya, dia semua yang punya kuasa, nggak ada lagi yang lain. Yang menciptakan Roh Kudus siapa? Semua dia yang ciptakan, apapun yang Yesus menciptakan Roh Kudus. Apapun yang Anda bilang. Oke, Pak Friendly, terima kasih. Jadi inilah ajaran Kristen, betul sekali memang. Benar Pak Friendly ini, dia sedang menegaskan ke Kristen. Memang Kristen begitu teman-teman. Inilah Kristen aslinya. Jadi kalau Kristen, ya betul. Kalau Kristen yang ingin menolak ketuhanan manusianya, itu Kristen bodong-bodong, odol-odol. Ini Pak Friendly benar Kristen. Memang Kristen begini teman-teman. Kalau Anda merasa jengkel, Anda merasa tidak masuk akal, memang begitulah Kristen.
ajaran zaman purbakala, ajaran baheula. Nah, lalu didaur ulang oleh Kristen. Tuhan jadi manusia dan seterusnya dan seterusnya. Makasih Pak Henry ya sudah memfasilitasi membongkar kekristenan. Kan beda, belum tentu Kristen yang lain sama kayak aku. Belum tentu Ya pokoknya Islam, Kristen aja. belum tentu Islam yang lain sama kayak Islam yang itu. Belum tentu bahula yang Sama. Masa yang Tuhanan lain. beda? Masa urusan Pernah nggak ketuhanan dengar? beda? Pernah nggak Aneh. dengar agama bahula? Dari Islam. Nabi terakhir. Apa tuh? Nabi terakhir. Nabi terakhir apa? kan, Nabi terakhir kan katanya Nabi Muhammad. Kalau sama Bahai, Nabi terakhir Baha'u'llah. Ya bukan Islam memang. Kan Bahai bukan Islam. Bahai. Iya. Ya Bahai itu bukan Nabi Islam lah. terakhir. Baha'u'llah perpecahan dari Islam. Kau usah Enggak ada. Bahai itu bukan Islam. Enggak ada. Sejak kapan Bahai Islam? Ya perpecahan dari Islam. Aku udah pernah ikuti. Islam itu nggak pernah pecah, Pak. Ada orang Nggak Arab ada. kok searching kok. Nggak ada dia. Ya kalau nggak ada ya orang aku udah ikuti. Orang itu pun ada sajadah kok. Nggak ada. Sejadah semua orang bisa beli sejadah gampang tuh di toko gampang. Orang Kristen aja sekarang pakai kopea, pura-pura pakai kopea, pura-pura pakai tasbih. Saya lihat kemarin dialog ada orang Kristen pakai burko. Kristen macam apa kayak gitu? Karena udah pernah ikuti itunya Bahai itu, agama Bahai. Itu katanya Bukan Islam itu Pak Henry. Pak Henry bukan Islam. Pak Henry dengar Pak Henry. Iya, Pak Henry dengar kan Pak Henry. Terima kasih. Yang kan saya sudah sampaikan, yang Pak Henry lakukan ini udah benar. Memang inilah ajaran Kristen. Kalau Anda menyangka aneh dengan Pak Friendly, enggak, memang Kristus itulah Kristen. Kristen itu menyembah makhluk, menyembah manusia, menyembah orang. Iyalah. Iya. Makasih. Reinkarnasi dari manusia. Sedangkan Yesus tidak menyembah makhluk, Yesus menyembah Tuhan. Yesus beribadah kepada Tuhan. Pak Henry beribadah kepada makhluk. Sebagai Kristen. Kita percaya nggak ada barbut? Dari mana caranya? Gimana? Masa kita nggak percaya kalau nggak ada barbut? Gimana caranya manusia percaya Nggak percaya nggak ada apa? Nggak ada barbut? Barbut itu apa? Ih, Barang bukti. kurang panjang nih perjalanan saudara ini. Barang bukti. Hanya pendalaman iman pun belum sepenuhnya aku tengok. Apa barbut? Nggak tahu saya barbut. Makanya jangan hanya mendalami ini aja. Makanya Ya apa? barbut itu harus ada bukti nyata. Barang bukti. Barang bukti. Barang bukti, makanya kita Tadi saya ngomong barang bukti, barbuk. Barang bukti saya bilang. Pak Friendly, sebentar santai dulu. Bapak ini sudah gini, ini saya pujian ini buat Anda. Bapak ini sudah menunjukkan aslinya kekristenan dan itu bagus. Karena sekarang banyak orang-orang Kristen yang mereka menolak menuhankan ciptaan. Bapak orang Kristen yang hebat. Memang Kristen seperti ini. Tuhannya ciptaan, Tuhannya punya lubang dubur, Tuhannya punya air liur. Hah? Kalian percaya sama siapa? Percaya Pak Henry, Pak Friendly, jujur seriusan asli. Aku percaya begitu Tuhan yang dipaparkan oleh Kristen memang harusnya begitu. Daur ulang ajaran pagan memang begitu. Benar. Iya, daur ulang. Anda tahu sampah botol yang berserakan. Sampah-sampah itu dia didaur ulang. Mana duluan jadi? Botol itu apa sampah itu? Sampah itu. Nah, Kristen itu didaur ulang dari ajaran pagan. Ajaran pagan itu lahirnya tahun berapa? Pagan itu ada. Pagan itu ada setelah zaman Nabi Nuh. Itu aja nggak paham saudara. Kelahiran